adalah kucing penarik keberuntungan. Kamu terluka saat menyelamatkan kucing ini. Kucing ini akan memberikan kamu punya mata dewa. Kamu bisa lihat nilai binatang. Melihat nilai hewan dengan jelas. Kucing ini bernilai 500.000. Aku datang kerja. Mengapa jadi petugas kebersihan? Gajiku hanya 3.000 per bulan. Kapan akhirnya hari-hari sulit ini berakhir? Anak-anak, hati-hati, jangan sampai terjatuh ya. Hati-hati, sakit. Sakit sekali. Ini adalah kucing penarik keberuntungan. Kamu terluka saat menyelamatkan kucing ini. Kucing ini akan memberikan kamu punya mata dewa. Bisa lihat nilai hewan dengan jelas. Melihat nilai hewan dengan jelas. Kucing ini bernilai 500.000. Lihat apa lagi? Kucing ini dibeli dengan harga 500.000. Untungnya tidak terkena. Ternyata benar-benar ada. Aku punya mata dewa. Bisa melihat nilai dari binatang dewa. Tidak hanya binatang dewa itu sendiri, hanya barang-barang tentang hewan mitos. Aku bisa melihat nilai dari semuanya. Tempat sampah katak ini bernilai 1 juta. Dengan kemampuan khusus ini, aku pasti bisa kaya. Aku tak akan menderita lagi. Semua orang anggapmu tempat sampah katak. Hanya aku tahu nilaimu 1 juta. Aku harus membelimu. 1 juta adalah milikku. Dan tidak. Su Yutong. Jangan hanya duduk diam dan menunggu. Aku akan menghukum 200 yuan. Aku justru menyelamatkan seseorang, tapi malah dihukum 200 yuan. Orang ini benar-benar tidak menghormatiku. Aku sudah sabar. Tetaplah mengendalikan dia terlebih dahulu. Beli kodok ini dulu ya. Manajer Zhang. Saya bersedia menanggung akibatnya. Namun tempat asbak kodok tua ini, saya cukup menyukainya. Apakah Anda bisa menjualnya padaku? Sampai ini juga dia mau. Ini bikin kepala pusing banget. Manfaatkan kesempatan ini. Kan satu kali tawaran saja. Boleh saja. Tapi kami yang ditawarkan adalah 10.000 yuan. Ini asbak kodok jelek. Ini gaji saya sebulan hanya 3.000 yuan. Manajer Zhang, apa Anda sedang bercanda? 6.000 yuan. 3.000 yuan. Selesai. 3.000 yuan saja. Ini barang jelek, gak boleh dibeli. Aku harus buat dia menandatangan. Kalau dia sadar, nanti dia bakal mungkiri janji. Kamu harus tanda tangan dulu. Aku hanya menjualnya padamu. Uang sudah masuk sebesar 3.000 yuan. Tanda tangan berarti tidak bisa mundur. Katak ini adalah milikku. Nona, kenapa beli tempat asap katak ini? Siapa kamu? Dia bahkan tidak kamu kenal. Ini Tuan Su, kolektor antik terkenal. Nona, apakah ini barangmu yang berharga? Barang berharga apa? Hanya sebuah tempat asap yang rusak. Kalau itu barang berharga, aku guling keluar hari ini. Kebetulan sekali, dia benar-benar adalah barang berharga. Tuan Chu, lihat ini. Ini bukan abu biasa. Ini patung Jinchan perunggu King. Nilainya 10 juta yuan. Apa? 10 juta yuan. Hanya tempat asap yang rusak ini. Tuan Su, apakah Anda bercanda? Saya sama sekali tidak bercanda. Nona, mau jual ini padaku? Aku bisa transfer uangmu sekarang. Baiklah, saya akan menjualnya untuk Anda. Uang 1 juta masuk rekening. Apa saya tidak sedang bermimpi? Baru saja aku pekerja gaji 3.000. Kini saya sudah menjadi jutawan. Tidak. Hiasan kura-kura emas berkaki 3 ini aset hotel. Aku batalkan transaksi. Kembalikan uang. Manajer Zhang, Anda belum sadar sepenuhnya ya. Kamu bisa berubah pikiran. Kamu tidak memberiku. Kamu tidak akan keluar hari ini. Ini pintu. Baiklah, kalau begitu lapor polisi. Jangan lupa, kontrak penjualan kita yang baru ditandatangani masih ada di tangan saya. Lihat siapa yang polisi bantu nanti. Manajer ini bahkan berbalik melawan kami. Ini 1 juta. Lapor polisi sekarang. Aku hanya bercanda saja. Aku kalah dari Su Yutong. Baiklah, cepat pulang dan kerjakan pekerjaanku. Jangan lupa, kamu masih petugas kebersihan hotel kami. Kerja. Tolong saudara, sekarang aku punya tabungan 1 juta. Siapa mau kerja gaji 3.000? Mulai sekarang seberasa, aku berhenti kerja. Aku cari uang sendiri sekarang. Ini pasar antik Panji Ayuan. Tempat ini rumit, sulit bedakan asli dan palsu. Aku punya mata super tembus pandang. Ini pasti untung banyak. Uang besar, aku datang. Patung ini punya giok putih. Nilainya 3 juta. Barang mahal ini dijual di kios. Aku harus menangkapnya dan mengambilnya. Hei gadis, mau beli apa? Tidak.
Tujuanku jangan terlalu jelas. Langsung ke barang berharga. Harga pasti naik tiba-tiba. Aku pura-pura lihat barang lain dulu. Pemilik toko, bagaimana cara menjual ini? Gadis, kamu punya mata bagus banget. Aku langsung pilih yang tepat. Barang terbaik milik Liu Sandao. Ini keramik zaman Kaisar Qianlong. Indah dan megah. Nilai jualnya juga sangat bagus. Kalau kamu suka, aku akan menjualnya dengan harga 200.000. 200.000, 200. Kalau barang palsu saja harganya 200.000. Sepertinya bos tidak paham. Cari korang untuk ditipu. Bos, ada yang lebih murah? Ambil 100.000 akhir dinasti Qing. Lebih murah lagi. Ini mangkuk porselen zaman Republik Tiongkok. 5 juta yuan, cukup murah bukan? Atau bos punya? Apakah lebih murah lagi ya? Nah, ada apa ini? Ada apa ini? Bahkan 5.000 pun tidak bisa. Ini tidak mengganggu waktu saya. Jangan terburu-buru bos. Ini patung harimau porselen. Cukup indah loh. Dia berapa harganya? Ini bukan mainan rusak di rumah. Sudah tahu berapa harga aslinya. Saya baru saja akan membuangnya. Dia ingin memberinya yang terbaik. 500.300. Tidak bisa lagi. Baiklah, selesaikan transaksi ini. Hanya 3.000 yuan saja untuk dibeli. Bordir yang jelek ini benar-benar sangat boros. Tidak punya kemampuan apa-apa. Jangan beli barang antik sembarangan. Siapa yang nikah dia pasti menyesal. Kalian lihat baik-baik nilainya. Wanita itu baru beli. Untuk apa kalian menghancurkannya? Bukankah kami hanya mengucapkan beberapa kata? Apakah hati kalian sudah begitu keras? Aku yang menghancurkannya. Bukan karena kalian mengatakan sesuatu. Karena ada harta di sini. Apa berharga porselen rusak ini? Kamu gila karena mau duit? Pernah melihat seseorang yang malu? Ini sangat memalukan. Bahkan masih memiliki barang berharga. Sudah bermimpi. Apa? Harimau ini menyembunyikan batu giok putih. Ini. Tidak mungkin. Mungkinkah dia seorang ahli pengujian giok? Giok ini terlihat jernih dan cantik. Berwibawa dan kuno. Sepertinya giok ini cukup berharga. Batu giok ini cuma batu bata. Tidak berharga sama sekali. Siapa simpan barang? Benar bos, kata-kata Anda benar. Sepertinya dia hanya berpura-pura tahu. Barang berharga apa itu? Mari saya lihat. Wah, itu bos rumah lelang. Lizong. Nona, bisakah saya melihatnya? Papan talisman giok harimau Anda. Sepertinya dia memahami nilai giok ini. Dan dia juga tidak kekurangan uang. Coba lihat untukku. Ini papan harimau giok putih dinasti Ming. Nilainya 10 juta. Apa? Tiger Fu Jade Ming Dynasty. Bahkan 10 juta. 10 juta? Ini tidak mungkin. Hanya menghasilkan 10.000 setahun. Dia dapat banyak uang dalam sekejap. Uangku 100 tahun. Apa yang Anda katakan itu benar? Tentu saja tidak salah. Aku pendiri Mo Xuan Ge. Ahli pemeriksa harta terkemuka. Kekayaannya mencapai puluhan miliar. Apakah aku akan menipumu? Tidak mungkin. Jika Anda bersedia menjualnya, aku segera kirim uang ke kamu. Membeli batu giok ini? Baiklah. Tidak, saya tidak setuju. Uang membuat orang kehilangan akal sehat. Kalimat berikutnya pasti adalah, aku akan menyesalinya. Saya ingin menyesal. Ini bisnisnya. Saya tidak akan melanjutkannya lagi. Kembalikan piring giok itu padaku. 300.000 yuan untukmu kembali. Saat ini, kau mau untung tanpa modal? Saya punya 10 juta yuan. Kau sedang bermimpi, Kang? Saya tidak peduli. Kau tidak setuju. Hari ini kau tak bisa pergi. Liu Sandao. Berbisnis butuh integritas loh. Kita harus menjaga etika dan moral. Kalau kau terus-terusan, pelanggan saya mengganggu terus-menerus. Saya akan bertindak tegas terhadap. Tidak mungkin aku akan pergi sekarang. Terima kasih banyak Pak Li. Masalah kecil. Sekarang mari kita transaksi saja. Uang 10 juta masuk rekening. 10 juta yuan. Baru sadar berapa lama? Aku dapat 10 juta yuan. Ini kekayaan yang tak pernah kubayangkan saat kerja. Bisa tahu namamu, Nona? Nama saya Su. Halo, Nona Su. Ini kartu nama saya. Kukira kamu juga ahli barang antik. Siang ini ada sebuah lelang koleksi. Tema, Ikatan Kuno Manusia Hewan. Apakah kamu tertarik? Berhubungan dengan hewan, binatanganku bisa melihat barang palsu, bisa tampil bagus di lelang ya. Aku cukup tertarik dengan lelang ini. Aku menantikan kedatanganmu. Tadi semua hanya sekadar kegiatan kecil saja. Barang-barang di lelang inilah yang benar-benar bernilai tinggi. Mari kita mulai. Layak sekali menjadi lelang kelas atas. Di sini ada barang bagus untukku. Siapa yang tidak pandai melihat sesuatu? Pemilik toko kami. Apakah mereka tahu siapa kami? Saya berada di sini. Kalian telah menabrak saya. Dengar baik-baik.
Saya hanya akan mengatakan sekali, ini pemilik grup Wang Shikun. Sekarang kamu sadar salah ya? Ini dia Taipan Property itu, bos kaya Wang Shikun. Dan juga kekasihnya Wei Qian. Aku sudah dengar mereka sombong. Gadis ini sial hari ini. Belum juga meminta maaf. Minta maaf. Tidak mungkin. Di sini ada kamera pengawas. Kalau tidak bisa, laporkan polisi. Kami masih ada urusan hari ini. Tidak akan kami berurusan denganmu lagi. Namun, sebentar lagi lelang akan dimulai. Kamu itu wanita nggak tahu apa-apa. Coba cari barang murah di sini. Sebaiknya kamu pergi dulu. Sama. Bos kami suka ngumpulin barang berharga. Ahli mengidentifikasi barang antik. Kalau kamu mengaku salah, sekarang tunggu saja. Bisa jadi nanti bos kita lagi senang di pameran. Aku kasih saran buatmu. Ya, berikanlah saran. Maaf, aku sebenarnya tidak memerlukan saran darimu. Baiklah. Baiklah, mari kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Nona, kau telah menyakiti Wang Shikun. Dia menyerangmu di pameran lelang. Apa yang harus kau lakukan? Ya, jalannya memang sempit jalannya. Pedagang jahat seperti ini. Apa salahnya menyakiti mereka? Tidak apa-apa. Mari kita lihat saja. Hai, bukankah wanita sombong tadi itu? Tidak disangka dia masih berani datang. Hari ini, aku sudah menyampaikan pesanku. Kau nggak dapat barang bagus. Seluruh barang yang bagus aku punya. Kalau mau beli-beli saja. Aku tidak ingin barang-barang sampah. Tolong semua orang tetap tenang. Saya mengumumkan bahwa lelang ke-12 di kini dimulai. Sekarang barang lelang pertama kita ya. Cangkir ukiran naga tanduk badak Ming. Warna coklat tua, teksturnya halus. Ini cangkir harpia, piala berukir naga kecil. Berkelana di lautan awan, permukaannya lembut dan hangat. Ada urat sapi dan urat ikan. Ini benar-benar barang asli. Langong kartu terbaik. Wah, lelang Moksuan He. Ini tak bisa ditandingi. Cangkir ukir naga tanduk badak Ming. Aku pakai mata hewan penglihatanku. Apakah barang ini benar-benar bernilai? Palsu. Banyak ahli penilai barang di sini. Para raja industri. Ini barang palsu tidak terlihat. Biarkan mereka berebut sampah ini. Semua barang hari ini kiriman lelang. Kami bertanggung jawab atas barang lelang. Semua hati-hati pilih yang asli setelah melakukan pembayaran. Kami tidak menerima pengembalian barang. Tenanglah, kami paham aturan yang berlaku. Ayo mulai lelang sekarang. Hubungkan harga barang. Setiap kenaikan harus minimal 500 juta. Sekarang dimulai lelangnya. Saya menawarkan 60 juta. 80 juta. Wanita bodoh, kamu cuma datang buat lihat. Kamu kehabisan uang? Ya habisan. Kamu minta maaf ke bosku sekarang. Kami bisa saling berutang. Kamu tidak punya sedikit pun uang. Tak usah khawatir soal uang. Kerja jadi pembantu di rumahku. Aku akan menjadikanmu pelayan. Kau lihat dirimu sendiri dong. Lelucon. Kamu tidak tahu kekayaan dan wawasanku. Kalau begitu, mari kita berjudinya. Koki, Baik. untuk apa kita bertaruh? Kita masing-masing memilih satu barang berharga. Siapa yang punya nilai paling tinggi menang. Minta maaf. Kalau aku yang menang, Aku beli koleksimu 10 kali harga pasar. tidak masalah. Tuan Wang. Cangkir ukiran naga tanduk badak Ming. Aku yang memenangkannya. Coba lihat, bosku akan ajukan harga yang keren nanti. 100 juta. Wah, bos properti yang hebat. Wah, cuma bicara langsung 100 juta. Itu adalah taruhan mereka tadi. Aku juga mendengarnya. Bos Wang sangat kaya, membeli barang-barang yang begitu bagus. Gadis kecil ini tak bisa bersaing. Orang ini nggak masalah ya. Beli palsu senilai 5.000 dengan 100 juta. Bukankah aku bisa menang taruhan dengan barang asli berharga? Bosnya sangat murah hati, tapi nanti jangan menyesal. Ini adalah kita, ini. Ada banyak orang yang sedang menyaksikan. Aku Wang Shikun. Janji setia, kamu akan minta maaf padaku. Baiklah, mari kita lihat saja hasilnya. Yah, Bos Wang Shikun. 100 juta sekali. Apakah masih ada penawaran tambahan? Tidak mungkin lagi, kan? Tidak mungkin lagi terlalu mahal. Bos Wang sangat kaya. Mari kita akhiri saja. Iya, tidak ada gunanya melanjutkan. Malahan kita juga akan membuatnya marah. Baiklah. Wang Shikuan 100 juta 2 kali. Wang Shikuan 100 juta 3 kali. Selesai transaksi. Selamat, dapatkan cangkir naga. Selamat bos, dapat cangkir naga dinasti Ming. Wei Qian, kini kau cari tahu catatan lelang lainnya untukku. Cari tahu berapa harga cangkir ini. Cangkir dilelang. Harganya 500 juta. 500 juta. Haha, Ternyata pandangan saya memang tepat.
Harganya 500 juta. Asalkan barangmu asli. Namun ini hanyalah produk tiruan. Masih perlu dibandingkan. Kau bernama Su Yutong kan? Sekarang berlututlah dan minta maaf padaku. Maaf, akui kesalahanmu padaku tadi. Aku masih bisa memaafkanmu. Sayang sekali, kau salah ganggu orang ya. Kamu minta maaf pada bos Wang. Sekarang aku harus bikin diriku terjebak. Sungguh memalukan. Kalian pikir kalian menang ya? Kenapa kau merasa masih bisa menang? Aku belum memilih lagi. Pemenang belum ditentukan. Aku akan memberitahumu. Pertama-tama, kamu tidak memiliki cukup dana. Kamu pikir kamu punya barang lebih berharga dariku? Aku bilang, kita tunggu saja. Baiklah, kita tunggu saja. Sekarang lelang pun berlanjut. Selamat Tuan Zeng. Barang ketiga telah terjual. Barang kelima dibeli oleh Bos Zhao. Kamu nunda waktu ya? Aku rasa kamu tidak punya uang. Waktu bos sangat berharga. Kamu tidak punya uang, katakan saja. Jangan omong kosong lagi, nanti kita lihat hasilnya. Barang berikutnya kiriman orang misterius. Jiok Hijau Qing, pedang Diao Chan. Produk ini tidak sederhana. Produk ini tidak sederhana. Ada mutiara langka di Cuyu Diao Chan. Nilainya 100 juta yuan. Aku dapatkan patung Giok Diao Chan ini. Aku bisa memenangkan taruhan. Wang beli harga tinggi. Hanya dengan 100 juta yuan. Mari kita simak dengan saksama, lalu berikan tawaran. Harga awal. Setiap kenaikan, minimal 50.000. Apakah ini benar? Lihat jade ini. Warnanya belum cukup transparan. Tekstur sayap, ada retakan kecil. Apakah ini benar? Siapa yang membelinya? Dia pasti bodoh. 250.000 yuan. Aku bilang, kamu begitu bodoh. Kamu bukan perempuan desa ya? Kami bilang ini palsu. Kok kamu masih ingin membelinya? Sungguh rambut panjang, wawasan pendek. Bosku, maukah kamu akui kesalahanmu? Nona Su Yutong, kau yakin ingin membeli ini? Aku tidak menyesal. Ambil ini. Baiklah, Nona Su Yutong. 25.000 untuk sekali pembelian. 25.000 untuk 2 kali pembelian. 25.000 itu mahal buatmu ya? Jangan paksa diri. Nona Su Yutong, 25.000 untuk 3 kali pembelian. Selesai. Itu perhiasan Giok Dinasti Qing dibeli Nona Su Yutong. Kita semua sudah ambil harta itu. Semua jadi saksi ya. Aku bandingkan hartaku dengan milik Su. Yang lebih mahal menang. Jika aku kalah, aku beli barangnya 10 kali lipat. Jika aku menang, dia berlutut minta maaf padaku. Wah, ini bakal seru banget. Wah, tak nyama ikut lelang ya. Bisa makan buah seperti ini lagi. Tuan Wang menindas gadis kecil itu. Kata-kata itu tidak boleh diucapkan begitu. Teman Nona Su telah menang. Ini kan untung banyak banget. Kau sungguh yakin dia bisa menang? Musuh kita itu adalah bos besar. Siapa yang kalah, siapa yang menang? Belum tentu juga begitu. Kau bahkan tak layak ambil sampah. Dibanding cangkir naga ukiran saya. Benar? Tolong bantu ambilkan barang-barang koleksiku. Sekarang aku akan tunjukkan pedang musang dinasti Qing padamu. Apakah ini benar-benar barang bekas? Kualitas batu giokmu begitu buruk. Ini bukan sampah. Su Yutong, apa yang sedang kau lakukan? Kau tahu kau tak bisa mengalahkanku. Jadi kau langsung hancurkan hartamu. Hati-hati, jangan sampai kau berpikir kau tidak akan kalah loh. Kau tidak bisa melihat dengan jelas. Siapa bilang aku akan kalah? Aku tidak salah lihat kan? Ukiran zaman Qing ini punya rahasia. Matahari malam yang begitu indah. Berapa harga barang ini? Saya pernah mempelajari tentang matahari malam. Barang seperti ini setidaknya 100 juta. Ternyata kami telah salah mengira dia. Dia benar-benar ahli barang antik. Baik, lihatlah dengan saksama. Pawang, benda pusaka saya setidaknya 100 juta. Bagaimana jika bernilai 100 cangkir naga saya berharga? Cangkir naga bos kita tercatat di lelang HK. Nilainya setidaknya 500 juta. Peserta. Jadi, pada akhirnya bos kami yang menang. Benar sekali. Perbedaan kemampuan jelas terlihat. Meski gadis ini punya mata tajam, mereka bisa beli barang bagus. Kamu masih mau ngomong apa? Saya ingin memeriksa barang saya. Sedang tersedia. Kamu ragu cangkir naga dinasti Minggu palsu? Su Yutong, kamu hanyalah seorang perempuan desa. Beruntungnya, aku berhasil membeli mutiara malam. Lalu apa, bosku?
Namun dia adalah kolektor terkenal. Bagaimana mungkin dia salah memilih? Para pembawa acara, ada ahli di lelang Moguoksi kan? Bisakah kalian bantu kami cek Li Xuan ahli penilai barang kita? Kita uji keaslian barang. Benar-benar datang. Wah, dia benar-benar datang. Kedua Anda silakan tenang. Aku akan melakukan penilaian. Sesungguhnya adil dan objektif. Bos Li ini memang seorang master. Pak Li itu memang seorang master. Dengan dia kita tenang sepenuhnya. Li Xuan sudah bekerja 30 tahun. Aku tak pernah salah lihat. Kualitasnya sangat baik. Setidaknya bernilai 100 juta. Setidaknya bernilai 100 juta. Ini adalah produk asli. Aduh, aku tahu. Gadis kecil ini sungguh luar biasa. Hanya perlu semangat, gadis kecil. Kalau begitu, Master, yang ini milikku. Pertama-tama dari segi bahan atau ini bukan tanduk badak. Campur resin dengan tepung tulang. Dibentuk melalui pencetakan dengan pupuk kayu. Tidak ada pola serat bambu dan telur ikan khas tanduk badak. Selanjutnya ada bagian ukiran. Bentuk naga cilong tampak kaku. Garis-garisku terasa kaku. Pola awan terlalu urban. Kurang kelembutan dan pesona pengrajin dinasti Ming. Di bagian detail terlihat jejak pemolesan mesin modern. Terakhir, terdapat jejak penuaan yang jelas. Ini patina direndam cairan kimia. Kilauan dari pemolesan cepat. Sebut bukan. Kilauan lembut yang terbentuk akibat oksidasi alami seiring waktu. Saya menilai bahwa nilai tersebut tidak mencapai 500.000 yuan. Baiklah, saya. Jadi, Wang Shikun menggunakan 100 juta yuan. Ini sampah, tidak seharga 5.000. Nona Suyutong membeli barang berharga 100 juta dengan 250.000. Siapa ahli penilai barang antik sekarang? Semua orang sudah tahu, bukan? Misu sangat luar biasa sekali. Saya tidak percaya. Pasti kalian bersama-sama mengolok-olok saya. Kalian berdua pasti bekerja sama. Saya beritahu kalian, jangan sembarangan bicara ya. Lelang moksuanku yang terbesar di negeri. Yang membuatnya berhasil adalah kata profesionalitas. Kamu adalah bos besar, apakah aku tidak juga begitu? Kalau kamu tidak percaya, cari orang lain buat penilaian. Kamu sekalian. Adalah taruhan yang kau ajukan sendiri. Sekarang jangan berubah pikiran lagi. Bos Wang, jika kau sekarang berubah pikiran, perusahaanmu nggak punya integritas sama sekali. Kalian jangan lagi berbisnis dengan perusahaan Tuan Wang. Aku setuju. Ayo kita ubah. Bos Wang harus memenuhi taruhan tersebut. Matahari malamku bernilai 100 juta, maka kau harus memberiku 100 juta. Sehu, pagi ini aku resepsionis yang diganggu. Baru beberapa jam berlalu. Aku konglomerat uang saat ini. Aku kerja buat uang. Semua itu hanyalah harta dari binatang. Aku benar-benar menyukaimu. Ini untukmu. Kau berani melawan bos Wang kami? Tunggu saja. Nona Su, silakan tenang. Anda tamu penting saya. Jika Wang Shikun nanti datang lagi, tolong bantu saya. Jika ada hal yang perlu dibantu, silakan hubungi saya. Terima kasih, Pak Li. Tidak perlu malu. Meski kami berhasil menghasilkan 1 miliar, 10 miliar ini milik Wang Shikun, orang seperti ini terlalu sedikit. Untuk mendapatkan martabat dan kebebasan, saya harus menghasilkan lebih banyak. Coba tanya Pak Li ini. Kamu punya info dapat uang lagi? Oh ya, Pak Li. Kamu tahu info berharga lainnya? Sebaiknya yang berkaitan dengan hewan. Aku banyak meneliti harta hewan. Jenis hewan. Saya benar-benar tahu satu berita. Pasar kayu mewah sedang booming. Kan? Saya kenal seorang pedagang kayu. Dia membuka sebuah kasino kayu. Kasino kayu. Apa hubungan antara ini dan hewan? Kayu-kayu ini sangat tua. Semua tumbuh dengan minyak hewan. Bahkan beberapa membentuk keberuntungan terkait hewan. Misalnya, pola naga, pola gajah. Jadi, kalau begitu, ini memang berkaitan dengan hewan. Mungkin kita coba saja. Bisakah mata binatang saya berfungsi? Ngapain rugi pergi sih?
Kalau begitu, saya ingin pergi melihatnya. Tolong Pak Li, perkenalkan saya. Tentu saja tidak masalah. Nona Su memiliki niat untuk berpartisipasi. Saya tentu saja bisa merekomendasikan Anda. Namun, memilih kayu ini sangat sulit. Kabarnya satu pisau bikin miskin. Orang biasa tak paham dia. Orang biasa tak bisa paham. Oleh karena itu, Nona Su, sebelumnya satu, Anda harus tetap berhati-hati. Hati-hati ya. Tenang, saya tahu ini. Undangan ini diberikan kepada Anda. Alamatnya tercantum di dalam undangan tersebut. Sudah jelas, terima kasih Pak Li. Ini adalah lelang kayu kelas atas. Lingkungannya benar-benar indah. Lingkungan ini sangat bagus. Banyak sekali bahan-bahan. Ini banyak yang aku tidak kenal. Ayo coba sekarang juga. Mata hewan penyelidik kekuatan saya. Ini berpengaruh pada kayu. Aku tidak salah lihat kan? Mata binatang bisa melihat. Kayu-kayu ini sangat berguna. Apa karena kayu mewah ini dirawat pakai lemak hewan? Kini semuanya jadi lebih baik. Aku pasti untung besar di sini. Jadi tunggu apa lagi? Ayo pergi. Siapa orang desa seperti ini? Ini tempat yang seharusnya kamu datangi. Pergi, 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 pergi. Halo, aku Suyutong. Aku datang ke lelang kayu. Lucu sekali. Ini lelang kayu kelas atas. Semua tahu aku punya kayu banyak. Namun kayu-kayu di kelas teratas. Bisakah kamu membelinya? Kamu saya. Aku bisa memeriksa kapitalmu. Memeriksa kapital. Orang sepertimu pantas nggak divalidasi. Bahkan 100.000 yuan sulit didapatkan. Aku menyarankanmu. Lebih baik cari keluarga kaya lainnya. Pangeran telah menikah. Mungkin saja. Masih ada kesempatan masuk. Aku tidak memerlukan orang lain. Aku sendiri sudah cukup. Kamu bilang aku tak punya uang? Lihat baik-baik ya. Berapa jumlahnya? 10. 100.000. 10.000. 1 juta. 10 juta. 100 juta. Aku bukan bermimpi kan? Kau benar-benar punya satu. Bagaimana? Kau tidak mau percaya? Sedang muda seperti ini, seharusnya tidak seperti itu. Oh. Aku mengerti sekarang. Kau pasti sudah dekat keluarga kaya. Kau adalah pangeran, bukan? Dasar sok sombong. Aku malas menjelaskan padamu. Kau membuatku tidak bisa masuk. Jangan masuk. Aku pergi tuh aku. Kau hanyalah sebuah vas bunga belaka. Kaya juga tak kubiarkan masuk. Kecuali jika kau punya surat undangan. Sekarang sudah bisa masuk. Kau benar-benar punya. Kau benar-benar seorang yang sombong. Nanti pasti akan kubentak dengan keras wajahnya. Halo semuanya. Selamat datang para bos untuk hadir lelang kayu mewah Qian Duo. Aku akan jelaskan aturan judi kayu ini. Ayo cepat, kita nggak sabar. Hanya Qian Duo yang ada. Kamu sayang kayumu sendiri? Tentu saja tidak. Aku belum sempat menyambut kalian semua. Sebenarnya, disebut lapangan judi kayu. Harga Hainan Huang Huali lebih mahal dari emas. Kayu langka, seperti sandalwood, apakah mata tamu bisa tembus kulit pohon? Lihat tekstur internal dan lesi. Kari bakat luar biasa yang tersembunyi. Itu tergantung kekuatan masing-masing. Jika Anda memilih kayu berkualitas tinggi, beli semua kayu di gudang ini, dapat untung banyak banget nih. Kamu bilang untung besar ya? Berapa jumlahnya secara spesifik? Yakni, jangan bohongi kami dengan barang murah. Kami sama sekali tidak mau. Tenanglah, ini barang bagus saya. Cukuplah untuk semua orang. Saya ambil kayu dari gudang-gudang dulu. Kalian bisa lihat dulu kualitasnya. Jika Anda merasa kayu tersebut baik, ambil foto semua kayu di gudang. Sebelumnya, kami sudah menyepakati hal ini. Semua bahan ini baru saja tiba, baru saja dimasukkan ke dalam gudang. Aku juga tak tahu. Jika beruntung, aku foto gudang kayu mewah itu. Dengan mudah. Menghasilkan beberapa ratus juta. Tapi bagaimana jika nasib tidak berpihak? Nah, itu saja. Apalagi yang perlu ditanyakan, rugi beberapa miliar itu mudah. Kata-kata sederhana, tapi logikanya jelas. Dia bersedia menyerah dan menerima kekalahan. Sekarang masih ada waktu untuk kembalikan. Mengapa harus mengembalikan? Ayo segera mulai. Inilah yang kita cari, sensasi yang menyenangkan. Sangat memuaskan. Ini kayu dari gudang nomor 1.
kayu dari gudang nomor 1, semua orang bisa melihatnya. Lihatlah dengan saksama. Namun Anda tidak diperbolehkan menyentuhnya. Mencegah orang lain merusak kayu. Bagian ini adalah kayu kokela tua bercahaya emas. Kaki berminyak, pola emas yang sangat padat. Pasti akan menghasilkan barang berkualitas tinggi. Akhirnya, sekarang giliran mataku untuk melihat barang antik. Benar sekali. Barang antik tiruan berkualitas tinggi setidaknya masih layak dihargai hingga beberapa ribu. Jika kayu ini rusak, bahkan 100.000 pun masih terlalu banyak. Bagian dalam kayu ini, yang disebut pola emas itu, ini cuma mineral tersembunyi di permukaan. Bagian Jupiter penuh batu berongga dan retak gelap. Hampir bisa dikatakan sebagai limbah. Namun, kayu ini rusak. Di gudang nomor 1 itu, kira-kira semua sampah rusak ya? Semua kayu dikumpulkan di tempat yang sama. Barang berharga ini adalah milik para ahli industri. Semua bilang ini makanan enak langka. Jangan lewatkan kesempatan ini. Toko ini sudah tidak ada lagi. Pernyataan itu benar. Aku ahli banget lihat kayu. Lihatlah bentuknya. Gaya tubuhnya. Ini kayu yang sangat bagus. Orang kaya suka furnitur kayu. Permintaan kayu berkualitas tinggi sangat tinggi. Jika saya bisa mendapatkan kayu-kayu ini, bisa dapat puluhan miliar. Pemilik toko ini benar. Aku bisa beli kayu gudang ini, menghasilkan puluhan miliar bukan masalah besar. 200 juta. 500 juta. Hei Kakatsu. Apakah kamu sudah kehabisan uang? Tidak ada yang bisa dilihat. Karena tidak perlu melihat. Tidak perlu melihat. Apa yang sedang kamu katakan? Tidakkah kamu benar-benar kehabisan uang? Lihat penampilannya yang kampungan. Dia datang untuk memotret foto. Pulang buat pamer di WeChat Moments. Kalian bilang dia tak paham kayu. Kenapa dia ikut keramaian ini? Siapa bilang aku tidak paham? Kayu ini baik atau buruk? Berapa harganya? Hanya sebesar 500 yuan saja. Jangan terima sampah bekas lagi. Dia bilang kayu kita mahal. Ternyata hanya bernilai 500 yuan saja. Aku tidak salah dengar kan? Bagaimana mungkin uang ini buat bohongin kalian? Kalian masih percaya gudang ini semua barang rusak? Dia pasti bohong untuk uang. Su Yutong, jangan berbicara omong kosong lagi. Percayalah, aku akan mengusirmu keluar. Sedikit bercanda saja, masih ada 500 yuan lagi. Aku akan memberitahumu, kayu-kayu ini setidaknya bernilai puluhan miliar. Kamu percaya saja dengan omonganmu. Mengelabui semua orang itu tidak baik. Jangan sampai kamu sendiri yang tertipu. Kalau begitu, katakanlah di mana kayu-kayu ini salah. Kamu tidak bisa jelaskan dengan jelas. Hari ini, aku pasti akan memaafkan. Material Venus yang disebut internal hanya mineral tersembunyi di permukaan. Bagian Jupiter penuh batu berongga dan retak gelap. Hampir dapat dikatakan sebagai limbah. Percaya atau tidak, ayo bertaruh. Kamu potong kayu itu. Kalau kayu itu bagus, aku ganti semua hartaku buat kamu. Tetapi, jika kamu kalah, kamu juga serahkan hartamu padaku. Apakah kamu berani bertaruh? Taruhan. Dari mana aku bisa bertaruh denganmu? Aku datang untuk menjual kayu, bukan untuk berjudi. Apakah perkataannya benar? Dia berani bertaruh seluruh harta. Orang biasa tidak punya kepercayaan diri. Lihatlah wajahnya yang cemas. Jelas sekali bahwa hatinya tidak tenang. Tidak berani bertaruh. Pendapat Nona Su memang masuk akal. Kayu ini memang benar-benar mungkin ada masalah. Aku tidak mau lagi. Aku juga tidak mau lagi. Aku juga tidak mau lagi. Perempuan desa dari luar kota membuat kalian begitu takut. Daripada mempercayai wanita ini, aku lebih memilih mempercayai Bos Kian. Aku ambil kesempatan kaya ini. 1,5 miliar 3. Nasi sudah menjadi bubur. Baiklah, 1,5 miliar sekali, 1,5 miliar 2 kali, 1,5 miliar 3 kali. Penjualan berhasil. Semua barang gudang 0.1 dikembalikan. Semua milik bos ini. Sekian banyak lelang telah berakhir. Saya buka gudang lagi untuk kalian ambil barang-barang yang ada di sini. Sekarang kita lanjutkan dengan lelang. Selanjutnya, saya berkata, Su Yutong, jika kamu tidak membeli, cepatlah pergi. Jangan mengganggu kami dalam menjalankan bisnis. Aku baru menyesal tidak beli tadi. Semua ini karena mendengarkan kata-katamu. Perempuan ini benar-benar suka menakuti kami, sehingga kami tidak lagi percaya diri. Siapa bilang aku tidak akan membeli? Kamu malah terus membuka kayu-kayu itu. Baiklah, aku ingin melihat lebih jauh. Pandanganmu begitu tajam. Bisa pilih bahan bagus bahan. Berikutnya adalah kayu nomor 2. Aku berkata, Bos Kian, semua orang sudah mengatakan bahwa kamu semua kayu di sini bagus. Bagaimana bisa barang bodoh ini diangkat? Bos Kian kembali mengolok-olok. Kami sudah mengetahui. Kayuku mewah dari seluruh negeri.
Banyak pegunungan dan sungai yang indah. Relief gunung dan sungai sangat berbeda-beda. Tidak semua kayu bagus. Memang benar demikian. Karena ada bahan jelek ini, taruhan kayu ini terlihat masuk akal. Benar sekali. Kalau semua kayunya bagus, kita semua curiga Tuan Qian curang. Uang ini bos pasti tidak bohong. Lalu, apalagi yang harus ditunggu? Bos Qian, umumkan adegan berikutnya. Oh, pa. Tidak, ini bukan kayu tenggelam. Ini adalah sebuah barang berharga. Serat kayu ini punya pola seperti naga berputar. Pola indah, naga berkerumun di laut terbentuk. Lalu, lihatlah jenis kayunya. Ini kayunya untuk kerajaan. Kayu nanyin berkilau emas. Kayu karbon terkubur ribuan tahun di tanah. Dikenal sebagai kayu Dewa Timur. Berharga seperti emas. Kayu kecil ini bernilai 1.000.000. Kalau bisa mengambil seluruh gudang kayu, nilainya pasti mencapai miliaran. Mereka akan kaya. Kayu yang begitu bagus, ternyata mereka menganggapnya sebagai kayu busuk. 500.000. Aku tidak salah dengarkan, dia beli kayu bekas seharga 500.000. Apakah dia gila? Kau beli kayu bakar sampah ini? Wanita ini lucu sekali. Tidak paham kayu mewah. Tidak paham kayu mewah. Bos Qian, kamu benar-benar beruntung. Kayu seperti ini pun bisa terjual. Orang suka aku, kenapa nolak? Dia tidak mungkin tidak menerima uang. Nona ini, kamu mau beli 500.000 serius? Jepit rambut kayu ini. Aku yakin. Kenapa kamu tidak menjualnya saja? Siapa yang akan menolak uang? Kalau kamu ingin membelinya, aku pasti akan menjualnya. Hanya saja, jangan sampai kamu berubah pikiran. Sedikit lelucon saja. Aku akan berubah pikiran. Nanti aku dapat uang. Aku masih takut kau berubah pikiran. Kita bisa menandatangani kontrak. Oke, kita sepakat ya. Nah, sudahlah. Ayo lakukan transfer. Barangku benar-benar terjual. Aku beruntung. Barang ini jadi uang tunai. Ini juga mengurangi tekanan stok. Ini semua berkat wanita bodoh itu. Siapa yang bodoh? Siapa yang dilindungi oleh dewa kekayaan? Belum tentu. Apa? Maksudmu, kamu masih bisa mendapat keuntungan? Kenapa tidak? Kalian akan tahu setelah memotong kayu. Kayu. Siapa yang sebenarnya sampah? Kayu siapa yang asli? Yang lucu adalah kamu bisnis kayu mewah bertahun-tahun. Kamu tak lihat celah kecil ini? Atau kayunya ada masalah? Atau rahasia yang belum kita ketahui? Itu mustahil. Dia hanya sedang menghibur dirinya sendiri. Aku baru habis 1,5 miliar buat beli kayu gudang pertamaku. Aku tidak percaya kayunya lebih baik, kualitasku tetap baik. Tidak percaya. Sekarang kita bisa potong kayu masing-masing. Lihatlah, siapa kayu aslinya? Siapa kayu yang jadi sampah? Baiklah, tapi aku tidak akan bertaruh sembarangan. Kalau mau main yang besar. Jika aku menang, beli dengan harga 10 kali lipat. Dan jika kamu kalah, Kalau kamu. kayu milikmu. Baiklah. Sudah diputuskan. Kenapa dia begitu yakin? Kenapa dia begitu yakin? Pasti dia hanya berpura-pura. Pasti hanya untuk berpura-pura. Nanti akan ketahuan. Aku makan garam lebih banyak garam yang kau pinjam yang kau. Ada sebuah kalimat untukmu. Jangan terlalu sombong dalam hidup. Lihatlah kayu nomor 1 ini. Kandungan minyaknya cukup tinggi. Bintang-bintang banyak di langit. Ini kayu berkualitas tinggi. Lalu lihatlah kayu nomor 2 ini. Permukaannya kasar dan hitam pekat. Kulitnya penuh benjolan aneh. Ya, tidak perlu dibandingkan. Karena bagian dalam kayu, sesuatu yang luar biasa. Yang kamu bilang kayu itu jelek. Tapi kayu itu sebenarnya bisa diproses. Nanti selama kualitas kayunya tinggi, kayu ini sangat bagus. Kamu berani meragukanku? Maka dari saya akan memotong kayu tersebut. Sekarang, kamu harus menyerah. Pemilik uang, tolong potong kayu di sini. Ini justru limbah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ini tidak seharusnya seperti ini. Saya punya 150 juta. Aduh. Kamu sudah tahu itu sampah. Saya sudah bilang sebelumnya, tapi kalian tidak mendengarkan. Nasihat tak berguna untuk orang bodoh. Kamu. Kayu saya itu limbah. Kayu Anda bahkan lebih buruk lagi. Baik, kau memang keras kepala.
Pak Uang. Tolong buka kayu nomor 2. Baiklah. Baiklah. Ah. Ah. Batu ini punya pola seperti naga berputar. Ini kayu bagus. Dan lihatlah potongan melintangnya. Ini sama sekali bukan kayu biasa. Ini kayu kerajaan spesial. Kayu nanas emas. Kayu hitam nanas emas. Ini kayu karbon kuno. Kayu dijuluki kayu Dewa Timur. Setiap batangnya benar-benar berharga. Ini ternyata kayu hitam nanas emas. Sekarang kamu pasti bingung kan? Aku tidak tahu, jadi aku jual. Tuan Jian, jangan ingkar ya. Jangan lupa, kita sudah menandatangani kontrak kan? Semua kayu ini adalah milikku, adalah milikku. Ah, baiklah, baiklah. Semuanya milikmu. Bos ini, jangan lupa tentang taruhan kita. Aku tidak mau menyerah. Pasti ini hanya kebetulan. Aku cek gudang sekarang. Berikan padaku kunci Kian Duo. Jadi, bagaimana hasilnya? Gudang nomor 1 penuh dengan limbah. Gudang nomor 2 penuh kayu nanas emas super. Sudah selesai 1,5 miliar saya hilang. Bos Uang cek stok gudang 2. Berapa nilai kayu gubal saya? Setidaknya 5 miliar. Bos ini, sesuai dengan perjanjian taruhan, kamu bayar 500 miliar untuk ini, kayu nanas berwarna emas saya. Baiklah, baiklah. Selamat tinggal. 50 miliar. Akhirnya saya juga miliarder 10 miliar. Selamat, 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 selamat. Nona Su punya mata bagus banget. Baru saja kami menertawakanmu. Sepertinya kita yang masih anak SD. Anda memiliki pandangan yang begitu tajam. Nanti kita tak iri berapapun penghasilannya. Ada apa ini? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Saya, mata binatang penilai kekayaan telah berevolusi. Sekarang aku lihat nilai giok. Tidak, aku harus mencoba dulu. Bos ini. Berapa harga kalung giok di lehermu? Ini 2 juta, 2 juta, 2. Ternyata benar-benar bernilai 2 juta. Mata penilaiku benar-benar berevolusi. Jadi, bukan berarti ini yang selain hewan-hewan dan kayu harta karun dia bisa masuk industri batu giok. Baris ini sangat berharga sekali. 500 miliar sebagai modal, nanti dapat triliunan. Bukan mimpi. Di mana kamu beli kalung giokmu? Aku juga mau masuk industri giok, tapi aku tak ada akses. Kamu mau terjun ke industri giok? Kamu tanya orang yang tepat. Aku kenal temanku. Kalungku dibeli darinya. Namun saya harus mengingatkan Anda, industri batu giok ini sangat berisiko. Anda harus berhati-hati. Hati-hati ya, dapat dengan mudah hilang begitu saja. Saya mengerti. Terima kasih. Berita dari Anda. Pesanmu, aku masih kagum padamu. Pandangan Anda terhadap kayu. Lihat cara kamu pilih kayu. Namanya Wucha. Sepertinya untuk terus menghasilkan banyak. Saya harus terbang ke Yunan. Saya baru saja menghasilkan 50 miliar. Suasana hati saya sangat baik. Pasar batu giok di Yunan. Saya sudah tiba. Benar sekali. Ternyata memang begitu. Mata hewan penglihatanku sudah berevolusi. Sekarang juga untuk giok dan jeda. Inilah mata dewa kekayaan yang sesungguhnya. Inilah mata dewa keberuntungan yang sejati. Selamat tinggal. Wah, bukan Su Yutong ya. Tak sangka di sini hari ini kau masih bisa bertemu denganku lagi. Kau yang datang, Wang Shikun. Kamu pikir itu keberuntungan? Ayo main batu giok hari ini. Itu lebih baik darimu yang belum beli barang berharga. Kau bilang aku sampah. Lucu sekali. Aku akan memberitahumu. Jangan pikir kamu hebat menang lelang Moksuan. Di sini adalah toko batu giok. Kami menjual batu giok JDIT. Lini bisnis ini jauh lebih sulit. Aku sarankan agar kau lebih bijak. Segera berbalik dan pergi. Jangan sampai nanti kau kehilangan uang. Kalau sampai terlalu memalukan. Kau akan kehilangan uang. Aku ingat aku belum rugi uang. Bos Wang malah rugi 1 miliar. Kau sudah cukup. Jangan ribut di sini. Karena kalian saling memandang rendah. Mari kita di toko giokku. Ayo coba judi batu giok. Bagaimana? Bermain judi batu giok. Ini adalah judi batu giok. Ini batu mentah dari tambang Myanmar yang dipertaruhkan.
Taruhan ada batu giok di sini jenis JD. Jika ada, Yushige beli dengan harga tinggi. Jika tidak ada, kami akan menanggung kerugian sendiri. Batu giok taruhan uji keahlian sejati. Atau berani bermain bersama saya. Bermain batu giok denganmu membosankan. Kamu takut ya? Kamu takut ya? Haha. Kamu minta maaf ya. Cepatlah pergi. Aku mau taruhan besar. Kamu. Untuk apa kamu bermain judi? Kalau begitu, tanya Bos Wu. Apa proyek terbesar di sini? Saya memang punya taruhan menarik. Baru-baru ini Jenderal Nanshan Myanmar datang bermain ke negara Lailong, ingin mitra yang bisa dipercaya. Bisnis batu giok Longguo kami, dia ajak pemain batu giok. Dalam pesta ulang tahunnya, dalam pesta ulang tahun, setiap orang bawa batu gioknya yang paling berharga dapatkan. Kontrak kerja sama dia, tentu saja kontrak kerja sama ini bisa diperjualbelikan. Harga penjualan adalah 50 miliar. 50 miliar. 50 miliar. Ya Tuhan. 50 miliar. Artinya, aku tak perlu bisnis batu giok. Saya bisa langsung menjualnya, itu saya menjual. Asetku bisa 10 kali lipat. Saya ikut serta dalam kompetisi ini. Su Yutong, jangan marah kalau aku tidak memperingatkanmu. Aku dengar jenderal itu pemarah. Tidak baik kalau kamu pakai barang bekas menipunya. Ini berada di wilayah negara Long. Bagaimanapun dia berani. Dia tidak berani apapun. Namun, jangan harap bisa menghasilkan uang. Uang ini bisa diusir dari pesta ulang tahun. Coba bayangkan betapa malumu nanti. Siapa yang bisa menghasilkan uang? Siapa tidak bisa hasilkan uang ini? Bahkan belum tentu begitu. Baiklah, kalian berdua. Pilihlah batu giok di toko saya. Kalau mau beli di toko lain, itu juga boleh. Saya juga bisa membantu merujuk kalian. Namun sebelumnya, mari kita sepakati batuan di toko saya. Yang terbaik di Tiongkok. Saya akan membeli di sini. Lagi pula, ada mata binatang penilai transparan. Saya tidak mungkin kalah. Saya juga akan membeli di sini. Siapa yang takut? Gadis kecil ini bahkan menantang saya. Aku Wang Shikun sampai sini. Dia punya wawasan bisnis luar biasa. Kenapa kamu tertawa? Tertawa. Tunggu saja nanti. Di mana batu giok kalian? Bawa saya untuk melihatnya. Baiklah. Ini batu giok terbaik toko kita. Mereka dari seluruh Myanmar. Bagaimana dengan Anda? Di materi berkualitas, ini kita pasti pilih batu giok terbaik. Untuk Duta Besar Nanshan, kami akan menandatangani kontrak kedua belah pihak. Masing-masing pilihlah. Begitu banyak batu, semuanya terlihat sama saja. Di mana ada giok seperti itu. Baris ini benar-benar sangat berbahaya. Untung aku punya hewan pendeteksi harta. Semua batu giok terlihat jelas di mataku. Giok di sini sangat padat. Cukup baik. Harganya hanya 500.000. Sayang sekali. Benda 2 juta untuk Jenderal Nanshan. Peluang menangnya tidak besar. 2 juta. Batu ini sangat jernih dan bening. Terlihat seperti kaca. Ini pasti yang disebut kaca legendaris. Aku bawa ini buat lomba. Peluang menangnya sangat besar. Ini apa ini? Ini apa ini? Aku tidak salah lihat kan? Ini adalah jade hijau murni kelas atas. Pawu. Kalau begitu, batu ini berisi kaca jenis terbaik tanpa cacat. Berapa harganya? Jangan bicara tentang dunia dulu. Bahkan jika ada, nilai batu tersebut setidaknya mencapai 1 miliar. Namun aku menyarankanmu untuk tidak memikirkannya lagi. Jangan pikirkan itu. Batu ini mungkin cuma ada di dongeng. Tidak selalu bisa tercipta. Ini belum tentu bisa diciptakan. Tentu saja aku pasti akan menang. Kita pasti menang. Kontrak senilai 500 miliar nanti. Saya 100% bisa mengambilnya. Tidak mungkin. Batu jelek banget ini, Dani. Menurutmu, apakah bisa ditemukan? Ini giok hijau tanpa cacat. Kamu harus mimpi yang bisa terwujud. Kamu masih berhayal di siang bolong? Tidak perlu khawatir. Pemilikku, aku ingin mendapatkan batu ini. Sekarang, aku akan membayarmu. Apakah kamu yakin untuk membawa batu ini? Untuk bertemu Jenderal Nanshan, kalau bukan karena tambang batu ini, seringkali menghasilkan batu-batu aneh bahan baku. Aku kira batu ini cuma batu biasa di jalan. Aku yakin. Baiklah. Oke, sesuai harga 50.000 yuan. Harga terendah di toko saya 50.000 yuan. Di dunia ini,
Ternyata masih ada hal-hal seperti ini. Hal-hal seperti ini. Berapa kali lipat keuntungan ini? Aku akan melihatmu. Baiklah, Misu. Sekarang batu giok ini adalah milikmu. Semoga kamu menang di pesta jenderal. Terima kasih. Aku tetap sarankan dia jangan pergi. Akan memalukan kalau pergi. Batu raja hasilkan giok terbaik. Kontrak Jenderal Nanshan. Aku sudah memutuskan, Bas Wang. Batu milikmu, jika aku tidak salah melihatnya. Ini batu juara kami. Yang dilihat dari permukaannya. Peluangnya sangat besar. Tentu saja, pandanganku memang selalu jitu. Aku tidak salah melihatnya kan? Orang ini bawa batu ke pesta. Kenapa kamu tertawa? Aku tertawa padamu. Barang sampah itu berani sekali ingin ambil proyek besar 500 miliar itu. Kamu bilang ini sampah. Batu juara ini harganya 5 juta. Kamu tahu betapa bagusnya itu, betapa mahalnya. Untuk apa mahal-mahal itu? Sampah itu hanyalah sampah. Bila dipotong tetap saja sampah. Kami sarankan kepada Pak Wang, sebaiknya jangan dipotong. Mungkin saja nanti bisa dijual lagi. Bisa menipu orang yang tidak paham. Mari kita lihat saja nanti. Lihat saja, lalu lihat saja. Pak Wang, silakan berjalan perlahan. Nona Xu. Ini undangan jamuan ulang tahun Jenderal Nanshan. Di sana tertulis waktu dan alamat. Kami menantikan kedatangan Anda. Terima kasih Pak Wu atas bantuannya. Setelah memasuki pintu ini, semuanya orang-orang kami. Nama mereka. Kontrak besar senilai 50 miliar yuan. Saya datang. Jenderal Nanshan Myanmar ini sangat mewah, tapi dia juga orang berbahaya. Jadi setelah mendapatkan kontrak kerjasama, aku jual cepat seharga 500 miliar. Ini paling cepat dan aman. Wah, bukan Su Yutong. Aku kira kamu tak berani datang. Kenapa aku tidak berani datang? Menurut bosku, Wang sama orang bawa batu ke pesta. Apakah itu benar? Oh, ternyata benar juga. Su Yutong, Su Yutong, aku benar-benar kagum padamu, keberanianmu. Aku tidak menyangka begitu. Perempuan ini pakai batu jelek banget. Kau pikir Jenderal Nanshan tertarik? Barang seperti ini. Ini sungguh lucu sekali. Saran saya, sebaiknya kamu segera pergi. Di sini saja, Jenderal Nanshan juga tidak tertarik. Batu yang kamu gunakan kamu. Aku tak berani keluar. Sangat memalukan. Memang benar, aku sudah sangat menikmati. Apakah kalian sudah cukup tertawa? Cukup tertawa. Beri jalan padaku. Kenapa harus berhenti? Nanti kalian akan merasa malu. Selamat datang para tamu yang hadir. Pesta ulang tahunku. Terima kasih semua atas bantuannya. Terima kasih sudah datang mendukung kami. Jenderal datang ke pesta. Ini adalah suatu kehormatan bagi kami. Ya, kami sangat bahagia. Belum sempat rasanya. Untuk membalas semangat kalian dan juga mencari mitra lama saya di Longguo, aku adu batu. Pemenang pertaruhan batu menang hadiah kontrak kerjasama saya. Tapi tentu jika kamu jual kontrak kerjasama, saya tidak keberatan. Saya juga jika kamu rasa dia layak, jika memiliki visi yang jelas, maka Jenderal Nanshan berwibawa. Langkah pertama adalah 50 miliar yuan. Pola pikir Jenderal Nanshan sangat luas. Ini adalah permainan batu taruhan. Saya bertekad untuk memenangkan ini. Sekarang saya mengumumkan permainan batu taruhan dimulai secara resmi. Su Yutong. Su Yutong. Kamu mempermalukanku di lelang Mokshuan tadi, Jenderal Nanshan. Jenderal Nanshan. Ini batu biawanku yang harganya 5 juta. Yah, cukup baik. Benar-benar bahan yang bagus, bahan sudah dikerjakan dengan penuh perhatian. Sebenarnya, Jenderal Nanshan dikanya. Jenderal Nan senang dengan itu. Sungguh mempermalukan bangsa Tiongkok kita. Sungguh memalukan bagi kita, warga Tiongkok. Su Yutong, apa maksudmu? Aku lihat kamu mengedipkan mata. Apakah kamu merendahkan diriku? Apakah kamu merendahkan diriku? Merendahkan Jenderal Nanshan. Ya, hari yang meriah banget. Lalu bagaimana dengan wanita itu? Kenapa dia begitu tidak tahu malu? Pasti dia wanita bodoh yang datang untuk kaya. Kamu pikir kamu paham batu judi? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya merasa bahwa kamu mengambil batu sampah ini seperti harta karun. Sungguh terlalu bodoh. Ini batu biawanku yang harganya 5 juta. Kau bilang itu batu sampah? Lucu saja. Apakah itu batu sampah? Dari awal sudah jelas. Aku membuat permainan judi batu permata. Aku cari mitra yang punya visi
Akhirnya, laporan jenderal tidak ada apapun di dalamnya. Hanya sebuah batu yang rusak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini batu biawang seharga 5 juta. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Begitulah industri batu berharga. Bahkan batu termahal sekalipun, bagaimanapun indahnya penampilannya, dan tidak mungkin 100% dapat batu permata. Inilah keras dan romantisnya pekerjaan ini. Sama seperti perjudian. Wang Shikun, aku nggak nyangka pandanganmu jelek. Kamu benar-benar sangat buruk. Kamu menipuku dengan batu busuk. Jenderal Nanshan, berikan aku kesempatan lagi. Berikan aku kesempatan lagi. Nggak ada kesempatan kedua loh. Wang Shikun, pandanganmu memang buruk. Cepatlah pergi. Jangan buang waktu orang lain. Ya, hanya dengan levelmu seperti ini. Masih ingin ambil kontrak 50 miliar. Bermimpi saja. Aku tidak akan pergi. Aku nggak bisa bikin barang bagus. Aku nggak percaya dia bisa. Dia juga hanya mengambil batu-batu buruk. Mengapa kau harus memproyekku? Wang Shikun, kau harus bersyukur punya negara kuat. Terima kasih. Ini di Tiongkok. Aku harus patuhi aturan Tiongkok. Kalau ini terjadi di Myanmar, saat kau berikan aku batu busuk, kau sudah menjadi orang yang mati. Ingin melihat? Biarkan dia melihat. Berikutnya ambil seluruh bagianmu. Permata. Luar biasa ada di sini. Permataku yang paling baik. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita mulai satu persatu. Aku sudah mengirimkan barangku. Batu-batu milikku telah keluar dari penjara. Kontrak 50 miliar ini milikku. Batu dari tamu ini telah diperhitungkan, nilainya 20 juta. Ini nilai tertinggi sekarang. Ada peserta lain? Berikanlah kontrak senilai 50 miliar padaku. Ini adalah nilai tertinggiku. Jenderal Nanshan, aku juga mau mulai di sini. Apakah itu benar-benar terjadi? Jadi batu yang begitu jelek ini kau masih ingin menantangku? Kau bahkan membuatku terlihat bodoh. Apakah ini hanya untuk menguji kemampuanmu? Ini bukan batu pecah pinggir jalan. Su Yutong, aku akan buktikan aku mampu. Ujian darimu juga tidak akan berhasil. Aku di sini hari ini. Bagaimana kau akan bertindak? Itu Su Yutong. Kamu akan malu di sini. Lalu orang-orang akan mengusirmu keluar. Jenderal Nanshan, kita semua hanyalah para tamu. Di sini kita mengejar prinsip kesetaraan. Buka saja untuknya. Sejujurnya satu. Sejujurnya kau. Bukaannya pun tidak ada gunanya. Lagi pula, itu hanya sampah. Ya, aku melihat gerhana bulan sudah bertahun-tahun. Sejak saat itu, aku belum melihat batu jelek ini. Apa barang bagus yang keluar? Aku terlalu pikir uang. Gila. Hanya memikirkan sebuah batu yang buruk. Bisakah menghasilkan sesuatu yang baik? Dia masih muda. Kali ini gagal. Anggap saja sebagai pelajaran berharga. Su Yutong, semua bilang ini tidak bagus. Apakah kamu masih ingin mencoba? Menurutku, kamu sebaiknya segera bersembunyi dan pergi. Nanti kita malu banget di sini. Apakah kamu yakin masih ingin mencoba? Aku yakin. Kubala. Ini kita adalah itu ini kaca super bagus hijau tanpa celah. Ini bagaimana mungkin batu yang begitu jelek, bagaimana bisa gioknya seindah ini? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia seorang gadis desa. Mungkin giok super langka, kualitas tinggi, jenis kaca emperador tanpa celah hijau. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Itu palsu. Tadi aku mempermalukanmu. Aku tidak mengusirmu keluar. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Katakan tamu pentingku palsukan jadeku yang sempurna. Saya bisnis perhiasan bertahun-tahun. Itu palsu atau tidak? Aku tidak tahu. Lauzi bisa melihatnya. Ini memang benar. Orang yang datang, keluarkan mereka dari sini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya tidak percaya. Wang Shikun ini sungguh memalukan. Orang-orang sudah dapat batu giok bagus, namun tetap tidak percaya. Aku bersedia mengakui kekalahan. Memang aku tidak sebaik mereka. Benar. Ini kaca jenis terbaik. Hijau sempurna. Jarang ditemukan di dunia. Hari ini aku datang ke sini dan untuk melihat barang seperti ini. Perjalanan ini sangat berharga. Aku di industri giok bertahun-tahun. Baru lihat barang sebagus ini. Menurutku barang ini setidaknya bernilai 1 miliar. Kamu kerja bagus banget. Aku ingin memberimu penghargaan. Batumu sangat langka di dunia. Selain kontrak ini, aku juga akan memberimu penghargaan tambahan.
Ini emas dan berlian. Aku tidak akan mengecewakanmu. Jatemu ku beli saja ya. Ini adalah kontrak. Nilainya 50 miliar. Kamu bisa membelinya sendiri. Atau berikan saja ke siapapun. Terima kasih banyak, Jenderal Nanshan. Emas dan berlian telah kita dapatkan. Kontraknya juga sudah kita terima. Hari ini benar-benar keuntungan besar. Kontrak senilai 500 miliar ini dijual. Siapa yang lebih baik? Ada ide. Mari tanya Pak Wu dari Jade Pavilion. Pemilik Wucha. Nona Xu, aku memang mendengar kisah gemilangmu di pesta Jenderal Nansan. Itu benar-benar sebuah keajaiban. Siapa yang bisa membayangkan? Batu yang tak ada yang percaya, ternyata keluar kaca super langka. Hijau tanpa bintik untuk raja. Pemilik Wu terlalu memuji dirinya sendiri. Kualitas batu di tokomu bagus. Kalau begitu aku juga menang. Nona Su, hari ini datang. Oh. Setelah mempertimbangkan kontrak ini, aku memutuskan untuk menjualnya lagi. Apakah Tuan Wu tertarik? Ini kontrak batu giok impor terbesar. Kamu yakin ada yang menjualnya? Saya yakin. Baiklah. Kontrak ini bernilai 50 miliar. Aku bisa kasih uangmu sekarang juga. Kami di Jet Pavilion bersedia berinvestasi kontrak ini. Maka terima kasih banyak, Bos Wu. Oh ya. Aku punya kotak emas berlian 1 miliar hadiah. Tidak tahu apakah Bos Wu tertarik? Tentu saja saya tertarik. Emas dan berlian adalah alat pembayaran. Aku kirim uang sekarang juga. Baiklah. 50 miliar. Akhirnya, sekarang aku miliarder. Ini benar-benar 50 miliar. Sekarang uangnya seumur hidup cukup. Ini aku mengintip mata hewan penilai harta karun. Sudah ditingkatkan lagi? Kali ini apa yang jelas kulihat? Sialan. Saham yang aku lihat sebelumnya, kenapa malah rugi lagi? Aku bahkan dapat baca kenaikan saham loh. Ini medan pertempuran terbesar hidupku. 50 miliar rupiah milikku, rasanya sudah hampir menjadi triliunan rupiah. Halo, Anda jenderal itu? Nyonya Suyutong tampil luar biasa. Kamu ahli menilai barang antik. Anda adalah... Aku adalah seorang pengusaha dari Thailand. Zhao Zhangguo. Aku ingin meminta bantuan Anda. Bantuan apa? Ada barang di lelang baru-baru ini. Barang antik yang hilang kembali. Aku ingin foto untuk museum. Aku tidak bisa menilai barang antik. Jadi saya ingin meminta bantuan Anda. Ikutlah saya ke rumah lelang. Bantu saya membeli kembali artefak tersebut, kembalikan ke negara asal. Jadi begini rupanya. Jadi begitulah. Dia memang seorang pengusaha yang patriotik. Tenanglah, Nona Su, saya tidak akan sia-siakan bantuanmu. Aku berikan saham perusahaanku untukmu. Meski mungkin tidak banyak-banyak, tapi 100 juta pasti ada. Semoga Anda tertarik. Sahamnya, ayo coba kemampuan baruku melihat harta karun. Pak Zhao, bolehkah saya lihat dulu saham perusahaan Anda? Baiklah. Nona Su, lihatlah. Apa yang saya lihat ini salah. Sahamnya akan naik. Artinya, saya akan membantunya. Dia memberiku saham senilai 100 juta. Dalam seminggu nilainya jadi 1 triliun. Bos Zhao, saya ingin bertanya, ada hal besar di perusahaanmu? Kabar Anda begitu akurat. Perusahaan kami sedang uji AI Deep Thinking. AI tersebut akan segera dirilis. Kami yakin banget sama AI ini. Ini pasti akan mengubah dunia. Jadi begitulah. Tak heran, seminggu kemudian, saham perusahaannya akan naik. Saya harus memanfaatkan kesempatan ini. Aku jadi miliarder sekarang.
Terima kasih atas bantuanmu. Saya sudah membantu. Terima kasih banyak, Misu. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini adalah waktu dan lokasi lelang. Nanti kita ketemu di ruang lelang. Baiklah, mari kita adakan lelang. Ah, Misu, Bos Zhao, saya akan datang untuk menemui Anda. Nona Shu, denganmu di sini, aku tenang. Bos Zhao cukup percaya padaku. Mungkin Anda tidak tahu. Di Make Swan J dan pesta ulang tahun Jenderal Nanshan, kisahmu semua orang tahu. Wah, reputasiku sudah terkenal ya. Wah, bukan Bos Zhao yang datang. Hei, itu Tuan Zhao kan? Kenapa bawa cewek kampung ke lelang? Kamu tidak punya bawahan? Gadis desa ini hanya pajangan. Ayo kita bersenang-senang. Ya, memang begitulah. Saya sarankan kepada Bos Zhao, sebaiknya kembali saja. Ayo kita kembali. Jangan salah ambil barang, sayang. Kita akan kehilangan reputasi besar. Nona Shu, ini adalah ketua kelompok kriminal. Kedepannya, dia jual harta nasional keluar. Dia bawa anak buahnya kemana-mana. Tak heran kalau bicaranya begitu kasar. Orang salah kira ini pasar. Kamu, Aku beritahu kamu, aku bukan gadis biasa. Namaku Su Yutong. Aku datang atas perintah. Ayo beli pusaka nasional yang hilang. oh, aku agak ingat. Itu bintang penilai barang antik yang heboh itu. Namun, aku tetap menyarankan, katakan saja satu kata. Aku tak peduli keberuntunganmu dulu. Menilai pusaka itu. Ini bukan hal untuk wanita. Kalau kamu bisa mengerti, pergilah jauh-jauh dari sini. Jangan mengganggu pandanganku. Kalau kamu tidak mengerti benar-benar, jangan salahkan aku, Jin Hao. Ya, wanita menjijikkan. Jangan sampai tidak mengerti benar. Apakah kamu paham tentang penilaian pusaka? Berani datang ke pameran lelang. Kamu tidak tahu batas kemampuanmu. Aku paham atau tidak, tidak perlu menjelaskan padamu. Bos Zhao, percaya padaku saja. Bos Zhao, kalau kamu sedang membutuhkan tenaga kerja, aku akan mencari ahli penilaian untukmu. Kenapa? Kau juga membawa seorang wanita. Tidak perlu repot, Bos Ji. Kau sungguh tak tahu malu. Aku tegas hari ini. Kalian, jangan harap bisa mendapatkan barang bagus. Mari kita pergi. Nona Shu, maaf, kamu baru datang dan langsung menghadapi hal-hal yang membuatmu begitu sedih. Tidak apa-apa. Jangan terpengaruh oleh orang seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah berusaha meningkatkan. Dan kemampuan kita meningkat. Lalu kita harus menyerang dengan keras. Wajah mereka. Baiklah, kata-katamu itu. Aku jadi tenang. Nona Su, mari kita masuk. Baik. Kamu cukup berani. Benar-benar berani datang ke lelang ini. Kalian berdua pergi tangan kosong. Halo semuanya. Aku pembawa acara lelang ini, Li Yue. Barang mewah dunia di lelang kami. Mulai dari lukisan-lukisan karya Van Gogh hingga perhiasan emas, kita punya semua yang dibutuhkan. Tema lelang hari ini adalah benda naga hilang di luar negeri. Banyak kolektor asing. Kita kerjasama di lelang ya. Kami bersedia menempatkan benda bersejarah naga di lelang kami. Namun tanpa izin dari para pelanggan. Kita tak bedakan asli palsu. Kalian cek sendiri keaslian harta ini. Sebagai bentuk pengganti, harga awalnya enggak terlalu tinggi. Sekarang, lelang resmi dimulai. Mari kita sambut barang lelang pertama, tembaga enamel naga Phoenix Ming. Saya pernah melihat barang ini sebelumnya. Ini adalah dupa enamel tembaga dinasti Ming. Barang ini bernilai beberapa miliar loh. Tidak disangka bisa melihatnya di sini. Dulu ku dengar dari kolektor Jerman. Wah, hari ini bisa lihat. Wah, lelang ini memang luar biasa. Ini adalah sebuah perabotan istana yang besar dan megah. Secara keseluruhan berbentuk bulat, dibuat dari 2,5 lingkaran. Dasarnya adalah singa terukir mewah. Di atas bola ada phoenix emas siap terbang. Sebagai tutupnya. Harga awal 5 juta. Setiap kali penawaran harus minimal 10 juta. Barang ini jarang ditemukan. Hari ini saya datang sudah pasti saya akan membelinya. Saya menawarkan 6 juta.
Kamu bilang itu berharga. Masih ada 6.000.000, 8.000.000. Bagaimana? Produk seperti ini, apakah kalian sangat menginginkannya? Aku, Jin Hao, akan mengatakan langsung, produk ini aku yang akan membelinya. Aku menyarankan kalian, teruslah berkompetisi sedikit lagi. Jangan bersaing dengan kami. Kalau tidak, Jin akan tunjukkan kekayaannya. Paham? Kau? Jangan sampai salah paham. Neneshu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melewatkan kesempatan ini? Astaga. Harga 5 juta untuk barang seharga 5 juta. Orang asli ini pasti sengaja menipu saat jualan. Kita warga negara Cina. Tidak perlu membeli dari Bos Zhao. Ini adalah produk tiruan. Aku yakin pada dirimu. Ya. Kenapa kalian tidak menawarkan harga? Mungkin kalian tidak punya uang? Kau itu Su Yutong kan? Kalau kau tidak punya uang, ayo minum beberapa gelas bersama kakak. Kakak tidak bisa meminjamkanmu sejumlah uang. Tapi kami Tuan Jin. Tuan Jin untuk menunjukkan rasa hormat padamu. Sebaiknya kau lebih bijak. Ambil kesempatan ini. Atau minta maaf pada Pak Jin. Tunjukkan sedikit rasa terima kasih. Beberapa orang yang suka main-main, aku malas mengurus kalian. Aku sosok yang tangguh dan tegas. Kata-kataku membuat mereka takut. Ayo lihat kekayaanku ya. 100 juta. Baru saja lebih dari 10 juta. Kok bisa langsung jadi 100 juta? Kau bahkan tidak tahu hal ini. Yang menawar tadi adalah Jin Hao. Yah, kita adalah konglomerat besar. Kita sangat kaya. Ternyata begitu. Namun aku benar-benar menginginkan barang ini. Sekitar 110 juta. Yah, berani kamu lawan aku. Mati saja. 200 juta, 200 juta. Ya. Jangan beradu taruhan dengannya lagi. Dia punya anak buah. Hati-hati tidak bisa keluar pintu. Begitu rupanya. Kalau begitu aku tidak akan mengambilnya. 200 juta sekali. 200 juta 2 kali. Masih ada yang tidak menawarkan harga? Aku umumkan tak ada yang menikah. Ini wewangian burung sifang dinasti Ming. Hadiah Tuan Jin Hao. 2 buah dijual. Bagaimana? Kita tahu kemampuan Tuan Jin. Saya sendiri masih bingung. Ada apa yang harus dibanggakan? Apa? Mengatakan bahwa barangku itu palsu. Tidak masuk akal. Itu memang Tuan Jin. Dia cuma iri dengan barang bagusmu. Kakak ini benar-benar tidak berguna. Kenapa harus bersaing dengan dia? Hari ini kamu harus jelaskan padaku. Aku Jin Hao tak akan menyerah padamu. Kamu tak bisa keluar dari sini. Sebenarnya aku tidak ingin mengatakannya. Atau kamu tanya dengan sungguh-sungguh ya. Aku kasih tahu ya. Pertama-tama bentuk barang ini tidak bulat. Kalau aku benar, maka bodi tembaga dalamnya punya las modern. Selain itu, warnanya juga tidak sesuai, kecerahan dan saturasi warnanya sedikit berbeda. Bahan enamel di bagian atas seharusnya sintesis kimia modern palsu. Sepertinya ini benar-benar terlihat nyata. Analisisnya wanita ini masuk akal. Kata-katanya tidak omong kosong. Apa kamu bohong? Kita lihat dari dekat ya. Lihatlah dari dekat. Lihat saja, buang-buang waktu saja. Ini milik kalian, kalian lihat saja. Aku dulu akan melihatnya terlebih dahulu. Ini. Sepertinya di dalamnya ada sama persis seperti yang dia katakan. Lapisan tembaga dalam tampak kelas modern. Warnanya masih agak tidak cocok ya. Kenapa kamu terlambat? Sebelumnya kamu tidak mengatakan apa-apa. Sekarang sudah jelas. Aku kehilangan 200 juta yuan. Aku juga tidak tahu ini sebelumnya. Siapa yang tahu wanita ini? Dia begitu ajaib. Sepertinya dia bisa melihat ke dalam. Dia seolah bisa melihat melalui benda. Aku tidak salah dengarkan. Bagian dalam barang ini, ternyata yang dikatakan oleh wanita itu. Sungguh ajaib. Sungguh ajaib. Ini sungguh tak pernah kuduga. Ya, ada yang bisa lewat tribun. Jangan jauh, lihat detail barang ini, menguji keaslian barang tersebut. Kalau diumumkan, tak ada yang percaya. Memang begitulah. Masih banyak yang lebih baik. Hari ini aku dapat pelajaran berharga. Lihat wajah Jin Hao marah. Jelas dia marah sama gadis ini. Dia memang pantas mendapatkannya. Siapa suruh dia begitu sombong? Dia juga bukan orang baik kok. Gadis ini membalas dendam untuk kita. Apa yang kalian katakan? Kalian kembali mengatakan omong kosong. Aku tidak akan berhenti denganmu. Aku jelas rugi 200 juta. Kehilangan begitu banyak orang.
kau masih bertahan seperti itu, mengagumi, Kau, meski aku tidak berhasil mendapatkan barang yang bagus, aku nggak percaya kalian jual barang. Tunggu saja. Nona Shu, pria kaya ini dan kami bersaing melawan mereka. Dia tidak lewat satu koleksi pun. Apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu, kita beli barang yang dia takkan jual. Itu terlihat sampah. Ini yang terbaik dari yang terbaik. Apakah benar ada barang seperti itu? Nanti kamu akan tahu. Baik, Baik. Istirahat selesai. Sekarang lanjut lelang barang kedua. barang ini sangat menarik. Ini gambar kuda 5 warna. Namun, karya ini hanyalah sebuah salinan. Apa? Salina, ini jelas barang palsu. Ini juga bukan karya asli. Hanya, kita datang jauh untuk beli salinan. Lucu sekali. Menurutku lelang Anda sebenarnya tidak terlalu menarik. Lucu sekali. Ternyata ini adalah salinan. Kupikir ini adalah karya asli. Jadi, malam ini dengan status seperti ini, bagaimana mungkin beli template? Nona Su, mungkinkah kita melewati lelang ini? Bukan, ini bukanlah sesuatu yang ajaib. Lihat bagian inti dari alur utama. Serat sutra, lapisan pigmen mineral. Ini penuh nuansa Tang yang sesungguhnya. Terutama di mata kuda-kuda yang gagah. Kekuatan hidup yang penuh semangat itu tidak mungkin hanya karena imitasi. Tapi tepi kanvas dan bagian terangkat jelas terlihat. Sambungan dan cat lama yang pudar. Ini jelas palsu, kan? Benar-benar asli atau palsu? Palsu tapi benar. Inilah sebenarnya ujian sejati buat kami para peneliti. Ini gambar yang dipotong di belakang. Dikoleksi dan ditambahkan secara palsu dan menambahkan karya asli Tang palsu. Kuda intinya masih asli, tapi dibuat sengaja seperti cetakan tua. Mungkin demi menghindari pajak, atau agar lebih mudah didistribusikan. Rupanya begitu. Lukisan ini ternyata asli. Setidaknya bernilai ratusan miliar. Untungnya hanya kami yang tahu. Kami bawa karya untuk tanah air. Dengan demikian, keinginan saya pun terwujud. Bos Zhao, pengusaha patriotik banget. Tenang, aku akan bantu wujudkan keinginanmu. Semua orang sudah menontonnya kan? Kalian semua punya penilaian sendiri kan? Sekarang saya akan mengumumkan harga lukisan Hangan Rp500.000. Setiap hari akan menaikkan harga. Ini. Aduh, apa-apaan ini? Katakan, apakah ini benar-benar lelang? Kamu jual barang palsu di lelang? Tidakkah kalian merasa malu? Sebenarnya lebih baik saja tidak terjual. Aku kira lelang itu keren banget. Tidak lebih dari itu. Kalau aku beli, ambil semua salinan, kakekku akan memukulku dengan tongkat. Benar sekali. Su Yutong, apakah kamu tidak memiliki cukup uang? Kamu sebaiknya beli sampah ini ya. Aku tidak akan berkelahi dengan apa kamu mendengar kami. Tuan Jin bertanya, apa pendapatmu? Kamu hanya pantas untuk membeli barang sampah seperti ini? Menurutku, aku tidak mampu mengeluarkan 500.000. 500.000. Saya pergi dengan 50.000. Dia benar-benar mengeluarkan 50.000. Nenekku, orang beli barang palsu takutnya tidak akan membuatnya malu. Apakah koleksi itu? Gadis kecil ini ketemu karena keberuntungan. Lukisan ini itu sudah resmi jadi template. Dia bahkan menghabiskan uang untuk membelinya. Ciri-ciri penuaan yang begitu jelas, kakekku pun bisa melihatnya. Aku hanya mengatakan sesuatu secara sembarangan. Kau benar-benar membeli sampah itu kembali? Menurutku dia takut pada Pak Jin. Sekarang minta ampun. Seperti aku. Kita semua cocok untuknya. Orang seperti ini. Apakah kamu yakin ingin menawar 50.000? Aku yakin. Kami yakin. Baik. Ayo mulai proses lelang sekarang. 500.000 MB untuk satu kali penawaran. Masih ada yang belum menawarkan?
500.000 RMB untuk 2 kali penawaran. 500.000 RMB untuk 3 kali penawaran. Sekarang saya umumkan. Ini naskah lukisan kuda tang. Milik mereka. Nona Su, ini lukisanmu. Tolong simpan dengan baik. Terima kasih. Bagus sekali. Artefak untuk Museum Nasional Tiongkok. Kini sudah ada tujuan yang jelas. Lucu sekali. Atau kalian mendengar dia mau kirim kayu ini ke museum. Lucu sekali. Kalau begitu, apakah dia akan menerimanya? Apa itu seorang pengusaha yang patriotik? Aku tahu kamu mau pamer. Setiap hari kamu selalu seperti ini. Siapa bilang ini hanyalah salin? Aku tidak salah dengar kan? Wanita ini bilang bukan kayu. Ini adalah barang asli, dan saya tertawa terbahak-bahak. Benar-benar mengada-ada. Kata-katanya saja yang bikin saya tertawa. Dia bilang ini hanyalah template. Dia bilang ini bukan template. Sungguh lucu sekali. Hari ini kita punya keseruan karena kalian ingin tahu atau maka saya akan memberitahu kalian. Adalah karya asli. Apa? Ternyata dia berkata begitu. Ini benar-benar barang asli. Meski dulu memang pernah muncul. Tapi kebetulan sekali. Bukan kebetulan. Saya yang melihat ada petunjuknya. Coba bandingkan sendiri. Bagian inti lukisan, garis dan warnanya, serat sutra dan kertas, lapisan pigmen mineral, bahkan bisa pakai komputer periksa setiap piksel. Lihatlah lukisan ini. Di mana-mana tidak ada karya asli. Ini karya asli Master Dinasti Tang. Kehidupan yang penuh semangat pada kuda-kuda. Ini sama sekali bukan karya sihir. Ini benar-benar mungkin dilakukan. Kata-kata itu benar. Sama seperti yang terlihat. Benar-benar palsu. Sepertinya kata-katanya agak masuk akal. Apakah ini benar? Saya punya keberatan. Saya punya keberatan. Tepi lukisan dan bagian tulisannya jelas palsu. Nenekku pun tahu ini palsu. Palsu yang dibuat modern. Dari mana kamu tahu ini benar? Itu hanya karena kamu bilang begitu. Katakan saja kamu tidak bisa. Sudah saya katakan, dia hanya berpura-pura. Saya sudah menjelaskan dengan jelas. Ini karya asli. Dibuat dengan sengaja menjadi seperti salinan. Mungkin untuk menghindari pajak. Tidak memudahkan peredaran. Jika tidak percaya, bawa ke ahli cek keaslian. Kemungkinan itu memang sangat besar. Bisakah saya melihatnya sekali? Apakah Anda? Saya Shen Ping, Direktur Biro Budaya Longguo. Kita datang khusus berkunjung hari ini. Negara belum memberi kami bantuan uang sangat banyak. Kami hanya bisa melihat-lihat di sini. Ketika kami memiliki cukup uang, nanti kita kaya ya. Yang surat ini benar-benar asli. Dokumen ini asli. Dia benar-benar orang resmi Longguo. Seharusnya Anda sudah bilang lebih awal. Ya, sebut saja sejak tadi, saya beli artefak. Kirimkan benda berharga pulang ke rumah. Pus, Zhang, niat baikmu ini sungguh tidak mudah. Nona Su, izinkan saya memastikan lukisan ini bolehkah? Ini adalah barang asli, dan ini memang emas asli. Apa? Ternyata ini benar-benar asli. Kita salah mengira dia. Ya Tuhan, awalnya bisa lihat barang pertama palsu dari jauh. Lalu kita sadari, barang kedua itu asli. Wanita ini benar-benar menakutkan sekali. Bagaimana mungkin? Ini dewa sejati dunia pengujian artefak. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin mataku bisa begitu tajam? Kak, aku kepala Biro Kebudayaan Long. Kamu siapa? Apa kamu ikut campur? Ya, begitulah, tidak malu, tetaplah pada batasnya. Kita semua sudah melihat dengan jelas, kenapa masih keras kepala sih?
Lihatlah emas ini, dia cuman mafia tak berbudaya. Ini adalah pameran lelang. Tempat orang penting datang dan pergi. Ini bukan tempat untuk preman. Orang bajingan. Kalian bilang aku seorang bajingan? Tunggu saja. Lihatlah nanti. Lihat kalian pergi dengan ekor tertunduk. Pria kaya ini. Seperti itu saja. Terima kasih, Nona Su. Untuk negara, warisan berharga seperti ini. Terima kasih atas pengabdian Bapak Zhao. Aku tanya atas negara. Kamu yakin mau nyumbang lukisan Han Gan dari dinasti Tang? Saya yakin. Cinta tanah air ini perasaan sederhana kita semua. Baik, saya laporkan sesuai fakta. Negara tidak akan melupakan kontribusi Anda. Wow, sungguh luar biasa. Benar-benar luar biasa. Benar-benar luar biasa. Sekarang, aku penuhi keinginan. Langkah selanjutnya adalah terus melakukan penelitian AI-ku. Buat Tiongkok unggul di kompetisi AI global. Zhao Bos adalah keberuntungan negara. Nona Su. Katakan, kami berikan perusahaanmu saham senilai 100 juta. Anda harus menerimanya. Meski jumlahnya tidak banyak. Ini memang niat kami. Maka saya tidak akan ragu-ragu lagi. Saham senilai 100 juta. Memang saat ini jumlahnya belum banyak. Namun mata pencahayaanku dapat melihatnya. 100 juta ini. Dalam seminggu, 10.000 kali lipat. Terima kasih. Kembali, tunggu saham naik nilai. 1 triliun, hehe. Ini benar-benar 1 triliun. Aku akhirnya jadi triliuner. Bos Zhao sampai sini dulu ya. Saya akan pulang dulu kan. Semoga Anda selamat dalam perjalanan. Kalian tidak bisa pergi ke mana-mana. Jin Hao, kau bajingan. Di siang hari yang cerah, mengajak para pengikut untuk menghadang kami. Apakah masih ada hukum yang berlaku? Apakah masih ada hukum yang berlaku? Kau nggak tahu ini. Apakah itu melanggar hukum? Melanggar hukum. Ditangkap itu namanya melanggar hukum. Tidak ditangkap, siapa tahu aku melanggar hukum. Yang seharusnya kalian pikirkan sekarang, bukan apakah aku telah melanggar hukum. Tetapi apakah kalian bisa keluar hidup-hidup? Kita mati hari ini? Mulai. Sembarangan sekali. Kalian siapa? Kami orang resmi dari Long Jian Hao. Kami sudah menyelidiki kalian cukup lama. Kamu diduga menjual kembali artefak nasional, penegakan hukum yang keras, menculik orang lain. Ayo ikut kami pergi. Kalau aku kembali bersama kalian, aku akan dipenjara seumur hidup. Aku akan berjuang melawan kalian. Saudara-saudara, ayo maju-maju. Jin Hao, aku bicara padamu sebagai polisi. Aku membawa tongkat polisi. Sebaiknya kamu tidak sembarangan. Jangan salah paham. Ini bukan proses penyelidikan. Ini adalah pencegahan terorisme. Nanti, yang akan kamu alami bukanlah tongkat dan melainkan peluru. Jangan tembak. Aku salah. Aku tak mau mati. Ini semua perintah Jin Hao. Ini bukan urusan kita. Tolong, aku benar-benar tidak tega lagi. Tolong, maafkan aku. Kalian semua para pengkhianat. Kamu beri kami uang berapa? Mari kita mati untukmu. Bagaimana mungkin? Ya, kamu hanya ingin melawan negara, melawan Xiangzi. Pergilah sendiri, telanjang dan hina dirimu. Ya, begitulah semua sudah berakhir. Seluruh hidupku akan dihabiskan di penjara. Bawa semua itu pergi. Terima kasih Pak Shen. Kalau tidak kita akan terancam. Terima kasih sudah jaga keamanan. Dan untuk melindungi martabat hukum, ini semua tugas kita. Saat sedang melakukan lelang, kami menemukan orang-orang ini tidak normal. Aku bawa orang dari kantor polisi. Untungnya aku bisa sampai tepat waktu. Pimpinan, terima kasih telah menyelamatkan nyawa kami. Terima kasih. Benda-benda berharga ini bagi negara, tenanglah. Negara tidak akan pernah melupakan kalian. Baiklah, aku akan pulang dulu. Meski berbahaya, untungnya hasil hari ini banyak. Saatnya kembali ke rumah. Saham ini naik 10.000 kali. Aku pasti selamat sampai. Terima kasih telah menemani kami. Akhirnya hari ke-7 telah tiba.
Akhirnya, hari ke-7 tiba. Ini benar-benar sebesar 1 triliun. Ini 100 miliar loh. Tas-tas. Rumah mewah. Mobil-mobil sport. Mobile sport. Yusu Yutong. Lily sudah lama tidak bertemu. Teman sekelas kuliahku. Aku masih ingat setelah kau lulus, kau kerja resepsionis hotel ya? Kamu kenapa di bursa saham sekarang? Aku bukan resepsionis hotel lagi. Tidak bisa? Kenapa aku tidak bisa datang? Bursa saham Medan Pertempuran Pria. Ini bukan tempatmu datang. Siapa dirimu? Kenapa kau menegur aku di sini? Su Yutong. Kenapa kau bicara begitu dengan pacarku? Namanya Wang Jie, putra sulung grup Wang. Dengan statusmu seperti ini, apa hakmu bicara dengan orang lain? Oh, ternyata kau punya pacar kaya. Tak heran kalau kau begitu sombong. Su Yutong, kau hanya seorang resepsionis hotel. Mengapa kau berani berbicara begitu denganku? Lily, jangan khawatir. Dia tersiksa hidup parah. Menghabiskan semua harapan pada saham, kita nggak usah peduli sama dia. Seperti yang dikatakan Kak Wang Jie, kami tidak akan mempermasalahkannya. Kamu memang bernama Su Yutong kan? Kamu datang minta maaf pada Lily, anggap saja urusan hari ini selesai. Apakah kamu bodoh? Masih harus aku yang meminta maaf. Dia yang memprovokasi duluan. Apa yang kau maksud? Aku tidak minta maaf hari ini. Bagaimanapun juga. Jangan sok nggak tahu baik. Aku bukan bodoh. Bagaimanapun juga. Kamu datang untuk bermain saham, kan? Baik, aku akan tunjukkanmu dengan saham. Perbedaanku dengan kamu yang desa. Kamu bermain saham denganku. Benar. Aku memang jenius di dunia saham. Wang Jie. Semua orang tahu namaku. Orang ini pasti gila. Sahamku pasti untung 1 triliun. Kenapa dia pikir bisa menghasilkan uang? Sahamku jumlahnya sama. Uang hasil saham Wang Jie. Setidaknya harus puluhan juta. Kamu tak dapat uang ini? Puluhan juta? Memang cukup besar. Puluhan juta, ini terlalu buruk. Uang ini sudah lama aku acuhkan. Ia bahkan menggunakannya sebagai prestasi. Kau pasti sudah takut kan? Kalau takut datang minta maaf berlutut. Aku tidak ngomong sama orang bodoh. Tolong konfirmasi akunku. Baik, silakan tunggu sebentar. Konfirmasi selesai. Anda punya saham perusahaan. Apa? 100 juta yuan. Dia punya saham 100 juta yuan. Dia cuma petugas kebersihan hotel. Kenapa harus begitu? Apakah ada masalah dengan sistemnya? Coba cek lagi. Nyonya, dia punya 100 juta saham. Periksa lagi. Aku tidak percaya. Lily, lihat uangku lebih banyak. Mengapa Anda sampai marah seperti itu? Tidak perlu terlalu terburu-buru kan? Saya tidak percaya. Saya tidak setuju. Aku tak izinkan siapa unggul dariku. Su Yutong. Ini pasti uang dari transaksi kotormu. Lily, apakah Anda tidak punya otak? Tolong jangan sembarangan menyalahkan saya. Apa sebenarnya arti dari transaksi kotor? Transaksi kotor untung 100 juta? Kamu lagi transaksi kotor sekarang ya? Kamu belum hasilkan 100 juta, Anda. Konfirmasi sudah selesai. Nona Su punya saham. Mengapa? Mengapa? Kenapa dia hidup lebih baik dariku? Lily, jangan khawatir. Meski dia punya saham 100 juta, tapi saya baru saja melihatnya 100 sahamnya 100 juta di perusahaan kecil. Pasti akan hangus semua. Semua. Dia beli saham perusahaan kecil nggak terkenal. Pasti akan hangus semua. Semua. Su Yutong. Jangan merasa puas. Nanti 100 juta Anda itu akan hilang begitu saja. Kalau nanti dia melihatnya saham saya menjadi 1 triliun, apakah dia akan marah sampai gila? Lily, jangan takut. Kita juga membeli sahamnya. Sahamnya harus hasilkan lebih banyak. Dia butuh lebih banyak lagi. Baiklah, kita juga akan membeli. Kami pasti untung lebih banyak dari dia, bahkan lebih banyak lagi. Kak Wang Jie. Mungkin kita beli saham Zijin Teknologi ini saja. Lihatlah, sahamnya terus naik baru-baru ini. Pasti akan menghasilkan keuntungan. Ini memang perusahaan teknologi tua. Banyak perusahaan AI bangkrut akhir-akhir ini. Hanya saham Zijin yang terus naik harga. Apa aku tidak salah lihat?
saham akan turun drastis. Menjadi tak bernilai sama sekali. Berapa banyak uang kita masukkan sekarang? Semua itu hanya untuk dibuang-buang. Dua orang bodoh ini, jenius keuangan. Aku mulai merasa kasihan pada mereka. Mereka memang begitu. Bagaimana dengan Su Yutong? Apakah kamu merasa takut? Lili, jangan bicara seperti itu. Kita akan segera menghasilkan banyak uang. Mereka pasti iri pada kita. Kalian juga tidak istimewa kan? Beli saham sedikit banget ya. Kalian sedang belanja sayur di pasar? Aku putra grup Wang. Jangan bercanda. Kau berani bilang aku beli saham? Su Yutong, aku rasa kau tidak mengerti apa-apa. Kakak Wang Jie, biar dia melihat kemampuan finansialmu. Cek saldo kartu ini. Semua investasi ke Zijin Teknologi taruhan besar. Tuan, ada 100 juta di akunmu. Kamu yakin semua pilih Zijin Tech? Investasikan semua. Bagaimana dengan gadis desa itu? Kau lihat kekuatan finansial kakak? Biasa saja. Masih berani bersikap keras? Orang seperti kau hanya pantas untuk dibersihkan sepatu saja. Orang seperti dia. Aku mengetuk. Kita tak paham hidup orang kaya. Baiklah. Berikan pada pemikiran mendalam. Tambahkan 100 juta lagi. Sudah saya siapkan untuk Anda. Dia masih punya 100 juta lainnya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kamu bilang dia resepsionis hotel kan? Bagaimana mungkin ada 200 juta? Mungkin itu pinjaman online. Pasti begitu. Dari mana dia dapat 200 juta? Pasti pinjaman online. Saya sangat takut. Saya bilang, 200 juta itu mustahil. Ternyata itu pinjaman online. Bantuan. Kedua orang ini benar-benar bodoh. Pinjaman online mana bisa 200 juta? Apakah mereka tidak punya akal sehat? 200 juta itu benar-benar berlebihan. 200 juta itu terlalu banyak, bukan? Kak Wang Jie, kalau kamu mencintaiku, aku harus menemanimu. Hari ini kita harus ikuti terus. Aku tidak akan menyerah padanya. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Kalau kamu tidak mau mengikutiku. Tidak mau mengikutiku. Kamu tidak ikut, kita putus. Baiklah sayang, aku akan segera mengikutimu. Jangan marah. Bagaimana hubungan mereka berdua? Orang miskin yang paling berkuasa. Tunggu saja, kau akan melihat. Hei ayah, kirim 100 juta ke rekening bankku. Aku ingin berinvestasi di saham. Tenang, semua akan berhasil. Tambahkan 100 juta lagi untukku. Semua taruhan semuanya semua taruhan. Baik, aku akan langsung mengurusnya untukmu. Bapak, di dalam rekening bank Bapak masih ada 100 juta. Kamu yakin pilih Zijin Tech? Semua taruhan. Baik. Proses sudah selesai. Bagaimana orang kampung sudah melihat kekayaan kakak kan? Kekayaan kakak Wang Jie. Kuat dan berani. Pandangan yang luas. Coba kamu pelajari saja. Kamu seperti gadis desa seperti ini, seumur hidupnya akan sangat bermanfaat. Kalian berdua benar-benar pandai menampilkan acara. Benar-benar membuatku tertawa lepas. Berpikir secara mendalam. Berikan lagi 300 juta. Baik, sekarang saya akan mengoperasinya untukmu. Apa? Dia masih punya 300 juta. Kenapa dia bisa begitu kaya? Siapa sebenarnya kamu? Siapa? Aku itu tidak penting. Satu kalimat saja. Tidak. Kakak Wang Jie, kamu pasti tidak akan menolak kan? Bagaimana kami kalah dari pembersih hotel? Benar kan? Bagaimana kita kalah? Apakah kamu benar-benar mau ikut? Kalau iya, nanti kamu bayar. Aku akan berjuang melawanmu. Kak Wang Jie, jangan takut padanya. Lagi pula uangnya akan hilang juga. Kita ingin menghasilkan banyak uang. Semakin banyak kita berinvestasi sekarang, semakin banyak kita akan menghasilkan nanti. Kamu benar. Nanti uangnya semua akan habis. Semakin banyak kita berinvestasi, semakin banyak kita akan menghasilkan. Hei paman, pinjam aku 100 juta yuan. Aku ingin berinvestasi di pasar saham. Yakinlah, kita akan menghasilkan banyak uang. Aku menjamin dengan reputasiku sendiri. 100 juta yuan? Bagus, dekat 500 juta milikku. Masih 200 juta yuan lagi. Bisa mengejar target itu, Aduh, bibit 3. Bantu aku pinjam 100 juta. Aku akan berinvestasi di saham. Tenanglah. Kalau untung aku bayar 200 juta baik. 400 juta sudah ada dua.
Bibi 4. Aku Wang Jie. Kamu tolong berikan aku 100 juta. Aku punya keperluan besar. Aku tahu, kamu yang terbaik buatku. Perempuan menjijikkan. Aku sudah mengumpulkan 500 juta. Kau lebih buruk dariku. Aku tahu Wang Jie paling tampan. Paling kuat. Aku sangat mencintaimu, kakak Wang Jie. Tentu saja. Aku adalah putra dari grup Wang. Jujur dan berani. Kakak pangeran. Bagaimana perempuan menjijikkan? Kamu masih berani melawan? Aku sudah memeriksa sebelumnya. Batas maksimal saham perusahaan yang kupikirkan adalah 500 juta. Aku tidak perlu lagi berinvestasi. Lelucon. Kamu maksudnya kehabisan uang. Sahammu sudah mencapai batas maksimal. Memang begitu. Kamu bisa beli saham perusahaan lain. Kenapa tidak berinvestasi? Tidakkah kamu lagi tidak punya uang? Enggak lah. Kenapa tidak berinvestasi lagi? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu kehabisan uang? Ya habisan. Karena saham perusahaan lain tidak menguntungkan. Maksudmu hanya saham milikmu yang menghasilkan keuntungan. Semua orang tidak bisa menghasilkan keuntungan. Maksudnya seperti itu. Atau mendengar. Dia bilang saham perusahaannya yang akan naik. Aku takut. Kamu tidak akan mengira hanya sahammu saja yang akan naik. Bisakah kamu menghasilkan uang? Nanti baru kita tahu. Saatnya menunggu sampai pukul 9. Pasar saham buka 30 detik lagi. Aku tidak salah dengar kan? Maksudmu, 30 detik lagi, sahammu akan naik. Nya. Sahamku akan naik 10.000 kali, sedangkan sahammu akan turun 10.000 kali lipat. Siapa yang percaya omonganmu? Tertawa. Lucu sekali, benar-benar lucu. Kamu terlalu bermimpi jadi kaya. Ya, benar-benar menganggap dirimu sebagai Warren Buffett. Sahammu naik 10.000 kali lipat. Kamu bisa dapat 1 triliun. Benar-benar. Kamu saja berpura-pura. Kau bilang sahammu akan naik. Aku hanya akan menunggu di sini. Aku lihat saja bagaimana dia naik. Lihat. 433. 21 berubah. Aku tahu kau hanya berpura-pura. Tidak ada perubahan pun. Jangan terburu-buru. Biarkan peluru itu bergerak. Terbang sebentar saja. Apa? Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Aku pasti sudah gila. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Mengapa? Mengapa saham Dipting terus naik? 5.000 kali lipat. 8.000 kali lipat. 10.000 kali lipat. Aku juga ingin hasilkan uang ini. Saya juga ingin menghasilkan uang. Kenapa bukan aku yang dapat uang? Kak Wang Jie. Cepat. Cepat. Lepaskan saham Zijing Technology. Saham Zijing Technology sudah turun. 5.000 kali lipat. 8.000 kali lipat. 10.000 kali lipat. 500 juta kita jadi 50.000 yuan. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Saya pasti sedang bermimpi. Saya pasti sedang bermimpi. Rasanya sakit. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin ini terjadi? Mengapa harga saham berubah begitu drastis? Apa itu? DeepTech meluncurkan AI baru dengan biaya sangat rendah. Kualitasnya sangat tinggi. Apa itu? Saham DeepTech naik 10.000 kali lipat karena AI mereka tidak mungkin akan memimpin revolusi AI manusia. Membuat para investor global berbondong-bondong mengikuti. Apa? Zijin Technology. Karena kami tegas tidak pakai AI. Keterbelakangan mereka membuat mereka kehilangan pasar. Sehingga para investor pun kehilangan kepercayaan. Semuanya sudah habis. 500 juta saya, kepercayaan keluarga terhadap saya. Semuanya telah hilang, bahkan posisi pewarisku. Wang Jie, kakakku. Kau orang yang rendah hati. Bintang penghancur. Dasar penyebab semua ini sekarang sudah baik. Sekarang sudah selesai. 500 juta jadi 5 triliun. 500 juta saya jadi 50. Tidak masuk akal. Di mana engkau lebih baik darinya? Kamu lebih baik daripada dia. Kau anak brengsek, ayah salah lihat.
Kau kirimkan aku tasmu, uang bonus mobil, semuanya kembalikan padaku. Aku tidak menandai sumbangan tanpa imbalan. Kalau begitu, mari kita bertemu di pengadilan. Kak Pengji, aku salah. Tolong maafkan aku. Memang perempuan harus andalkan diri sendiri. Mengandalkan orang lain membuatmu terikat. Lupakan mereka. Mereka rugi uang. Itu urusan mereka. Aku justru mendapat keuntungan besar. 5 triliun. 5 triliun. Uang ini tukar jadi emas ya. Apakah harus memenuhi seluruh rumah? Berapa biayanya? Tidak. Aku dapat banyak uang. Aku harus beri diriku hadiah besar. Pakaian yang indah. Tas, mobil, rumah mewah, semuanya aku inginkan. Hei, lihatlah ini. Apakah bagus? Ini bagus. Saya ambil. Saya akan mengemasnya untuk Anda sekarang. Anak muda suka pamer miskin. Ini. Tidak, terima kasih. Semua barang lainnya saya kemas saja. Bapak yang mulia, saya akan mengemas semuanya untuk Anda. Ada apa ini? Apakah dia benar-benar seorang wanita kaya? Pasti dia hanya berakting untuk kami. Setelah membayar kartu kredit, ia pasti langsung terbongkar. Berapa totalnya? Totalnya 12 juta. Apa? Benar-benar ada lebih dari 10 juta. Saya pergi. Bisa keluarkan jutaan untuk beli tas. Estimasi asetnya sudah mencapai ratusan juta. Pakaian-pakaian ini juga cukup bagus. Satu paket saja. Wanita ini. Pakaian ini hanya untuk VIP. Pelanggan boleh beli ini. Anda harus terlebih dahulu menjadi VIP di toko kami. Apa syaratnya? Menunjukkan bukti kekayaan. Minimal 10 juta. Tunggu sebentar. Udah. 100.000. 10 juta. 1 juta. 10 juta. 100 miliar. 100 miliar. 100 miliar. 100 triliun. Asetmu bisa beli seluruh kota dan pusat bisnisnya. Dikemas. Hai Nona, mobil ini Maybach, harganya mahal, cocok untuk pengusaha laki-laki sukses. Oh, saya sarankan lihat sini. Kami buat mobil kecil untuk wanita. Yang terpenting harganya lebih murah. Tidak perlu lagi, hanya ini saja. Saya belum memperkenalkan padamu apa keunggulan dan fitur mobil ini. Tak perlu dijelaskan lagi. Langsung beli aja. Paket lengkapnya hampir 10 juta. 10 juta, kalau begitu harganya jadi lebih murah. Baik. Mari kita bayar dengan kartu. Siapakah dia sebenarnya? Mobil bernilai puluhan juta. Beli saja langsung. Ini bukan orang kaya biasa loh. Ngomong-ngomong, sudah lama aku tidak pulang. Kini aku sudah bisa merasa stabil. Waktunya jemput orang tua ke kota. Mata ajaibku untuk melihat barang antik telah ditingkatkan lagi. Ternyata aku bisa melihat ke dalam apa yang ada di balik foto. Ada emas naga di bawah sini. Emas naga bernilai 5.000 triliun. 5.000 kali lipat lebih banyak. Saatnya aku kembali ke rumah. Tambang emas naga ini aku pasti akan mengambilnya. Kami baik padamu, Dafu. Pada akhirnya, kami juga adalah keluarga. Kenapa kamu begitu memaksa? Bagaimana aku bisa memaksamu? Keluargamu tidak memiliki pria. Rumah ini seharusnya menjadi milikku. Bukankah ini hal yang wajar? Bagaimana mungkin ini bisa disebut paksaan? Kami juga lakukannya. Demi kebaikan, kamu memberikan rumah itu kepada kami. Tanah leluhur ini juga bisa diwariskan. Kalau kamu tidak menghargai kami, jangan salahkan kami kalau begitu. Kami tidak akan segan-segan. Apa yang ingin kamu lakukan? Memukulmu. Jangan terlalu menindas orang lain. Terlalu menindas orang lain. Kamu memukulku. Ini Maybach 10 juta loh. Kapan punya desa kami? Orang sekaya ini sangat langka. Ya, benar. Siapa sebenarnya orang ini? Kaya raya. Cepatlah menjalin hubungan. Orang-orang yang kaya seperti ini, desa kami sangat langka.
Yutong, kamu sudah kembali. Ibu akan memasak untukmu sekarang. Oh tidak, saat ini bukan waktu yang tepat. Cepat lari. Tang, ambil rumah kita. Yutong, cepat pergi. Ayah akan menghalangi mereka untukmu. Karena Yutong sudah kembali, jangan terlalu panik dan pergi. Mobil seharga 10 juta yuan ini anggap saja sebagai wujud penghormatan. Kamu adalah paman Tang. Paman Tang. Ibu kamu dipukuli. Ibu baik-baik saja. Cepat pergi. Halo, apakah itu lantai security? Bawa 10 prajurit khusus ke sini. Sekarang juga, segera. Aku akan menambahkan uang untukmu 100 kali lipat. Yutong, kamu belum bangun. Ya, kamu bukan resepsionis hotel di kota. Kenapa kamu masih memanggil prajurit khusus? Kau punya uang. Aku hanya melihatmu. Sewa mobil mewah untuk pamer. Pasukan khusus, aku nggak suka. Sudah hampir tiba. Hampir tiba apa? Waktumu sudah hampir tiba. Yutong, jangan bercanda lagi. Waktu kematian kita sudah hampir tiba. Aku lihat waktu kematian kalian hampir tiba, ya? Su Yutong, kau gadis jahat. Kami adalah orang tua kamu. Kau bicara begitu pada orang tua? Orang yang lebih tua. Kalian bawa preman untuk hadapi kami saat keluarga kami dalam bahaya. Kenapa bilang bukan keluargaku? Kupikir kalian gak tahu situasinya berbahaya banget. Naiklah, bantai mereka sampai mati. Janganlah menyerang putriku. Kamu harus menyerangku terlebih dahulu. Atau kalian tidak takut akan balasan? Balasan? Aku tak percaya ini. Serang, berhenti. Apakah Anda Tuan Su Yutong? Kami tentara bayaran yang Anda pesan. Anda benar-benar datang dengan tentara bayaran? Su Yutong, kamu anak tidak tahu berterima. Kami paman dan bibimu, kau ajak orang luar ganggu kita. Kalian berdua, panggil preman datang saat kami sedang bertarung. Kenapa kamu biarkan orang luar menyerang? Bagaimana dengan kami? Bisakah kami juga diperlakukan sama? Itu bukanlah cara kami bertarung. Ya, itu benar. Itu adalah pelajaran. Ya, pelajaran. Baiklah, aku juga kasih kalian pelajaran. Hukum mereka berdua dengan sebaik-baiknya. Bawa mereka ke kantor polisi. Mengancam orang tua saya. Aku akan hukum mereka. Kamu jangan begitu sama kami. Anak saya adalah bos besar. Dia membuka perusahaan di kota. Apakah kamu sanggup menghadapi saya? Kamu. Anakmu adalah seorang pengusaha. Perusahaan apa? Anakku bosnya. Kekayaannya mencapai puluhan juta. Mengapa kamu harus berkelahi dengan kami? Su Yutong, jika kamu tahu diri, lepaskan kami. Kay, biarkan anak saya tahu. Oh, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Aku masih ingin hukuman lebih berat. Hei, aku ingin menghancurkan sebuah perusahaan. Apa namanya? Hongye Technology. Anaknya, Su Qiang. Aku ingin membuatnya menjadi pengemis. Dia tak akan pernah bangkit. Kamu bercanda kan? Apakah kamu punya kemampuan itu? Apakah aku punya kemampuan itu? Nanti kamu akan tahu sendiri. Ah, anakku. Hei, Anak aku di desa dianiaya. Segera kembali dan bantu aku, ayah. Perusahaan saya mengalami kebangkrutan. Aku juga tak punya apa-apa. Mereka menemukan titik lemahku. Aku akan penjara seumur hidup. Apa? Anakku hanya akan masuk penjara saja. Su Yutong, kamu terlalu kejam. Aku akan kirim mereka berdua ke penjara. Aku ingin mereka berkumpul kembali. Kita akan pergi. Sang Zitao, aku membencimu. Kamu bukan manusia. Bantuan, aku tidak ingin masuk penjara. Aku tidak mau. Putriku sudah berhasil. Ayah sangat bahagia. Putriku sudah dewasa. Ibu bangga padamu. Ayah, Bu, kita tak akan lagi diganggu. Putri kalian sekarang adalah milikku. Tapi ada lebih dari 5 triliun. Ada tambang emas di bawah rumah. Nilainya mencapai 500 triliun. Hari-hari baik kita akan tiba.